861 ahli. Meskipun teknologi jiwa telah maju di benua itu, status sosial dari para master jiwa tidak semegah 10.000 tahun yang lalu. Namun, di benua Douluo, menjadi master jiwa masih merupakan profesi yang paling mulia. Itu tidak berubah sejak dulu. Jiwa bela diri setiap orang akan terbangun saat mereka berusia 6 tahun. Semua orang berdoa dan berharap bisa menjadi master jiwa. Mayoritas dari mereka akan pulang dengan harapan hancur, tetapi di hati mereka, status master jiwa tetap sama dari awal hingga akhir. Ketika mereka melihat Sol Douluo 8 cincin dan merasakan kekuatannya yang kuat dan sikapnya yang mengesankan, selain terkejut dan ketakutan, mereka dipenuhi dengan keingintahuan yang lebih besar. Master jiwa tingkat tinggi bukanlah pemandangan umum. Ini adalah Sol Douluo 8 cincin, seseorang yang akan dianggap sebagai salah satu master jiwa teratas di seluruh benua. Selain itu, dia juga dari Sekte Tang, tetapi apakah dia juga seorang pejuang Sekte Tang? Tidak semua orang tahu tentang Balai Jiwa Pertempuran Sekte Tang, tetapi mereka yang tahu mengerti bahwa Balai Dewa Perang Federasi dan Balai Jiwa Pertempuran Sekte Tang adalah organisasi master jiwa terkenal di benua itu. Kekuatan gabungan mereka sangat kuat. Sekte Tang telah ada selama 20.000 tahun. Itu memiliki kedudukan sosial yang memiliki reputasi baik. Nenek moyang pendiri Sekte Tang, Tang San adalah kepribadian yang luar biasa dari generasinya. Orang lain yang juga luar biasa adalah pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ais Douluo, Huo Yuhao yang juga berasal dari Sekte Tang. Dibandingkan dengan master jiwa belaka, Sekte Tang lebih merupakan teka-teki dan memiliki bangsawan elitis bagi mereka. Itulah mengapa ketika Tang Wulin mengungkapkan identitasnya, kebencian warga yang melakukan kerusuhan agak tertahan. Kamu, hak apa yang kamu miliki untuk menangkapku? Kami di sini hanya untuk penjelasan dari Asosiasi Pandai Besi. Bahkan jika Anda dari Sekte Tang, Anda tidak bisa begitu saja menuduh orang baik. Meskipun dipegang oleh Tang Wulin, pria itu masih berusaha mencari jalan keluar. Dia jelas dikirim oleh Asosiasi Pandai Besi. Semuanya, jangan percaya apapun yang dia katakan. Lebih jauh lagi, salah satu pelaku yang dijerat oleh tanaman merambat Kaisar Blue Silver juga berteriak. Tang Wulin tertawa dingin. Aku akan segera memberitahumu mengapa aku memelukmu dan teman-temanmu. Pertama, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada semua orang. Apakah ada yang mengenali orang yang saya miliki dalam genggaman saya saat ini? Meskipun selusin pria ini menuntut perhatian, cahaya yang mempesona dari cincin jiwa Tang Wulin memiliki efek menenangkan pada kerumunan sehingga emosi mereka tidak seganas sebelumnya. Seorang warga yang berdiri di dekat Tang Wulin berkata, saya tidak. Dia tidak terlihat akrab. Tang Wulin merendahkan suaranya dan berkata, selusin pria ini adalah orang-orang yang paling berisik sekarang. Heaven Dou City telah dilanda bencana besar. Padahal, seharusnya di saat inilah semua orang harus bekerja sama untuk mengatasi tragedi ini. Sebaliknya, mereka menghasut semua orang untuk datang dan membuat masalah di sini. Penjahat yang meluncurkan serangan mendadak memang datang ke Asosiasi Pandai Besi, tapi mari kita pikirkan ini dengan tenang. Apakah kedatangan mereka di Asosiasi Pandai Besi berarti mereka dari Asosiasi Pandai Besi? Tidakkah menurutmu pelakunya tahu tentang sistem pengawasan di Heaven Dou City? Jika kita simpulkan lebih jauh, jika para penjahat ini mengunjungi restoran atau menginap di hotel, apakah ini berarti restoran atau hotel tersebut sekarang menjadi kaki tangan mereka? Ada beberapa di antara Anda yang mungkin sedang menjalankan bisnis. Jika mereka pernah ke tempat Anda, apakah ini juga berarti Anda adalah kaki tangan mereka? Orang-orang yang telah saya tangkap ini sengaja membangkitkan emosi semua orang. Di saat-saat genting seperti sekarang, ketika kekuatan kolektif kita dibutuhkan untuk mengatasi bencana dan untuk membangun kembali rumah, kita perlu bertanya pada diri kita sendiri tentang motif membuat adegan seperti itu. Saat dia mengatakan ini, Tang Wulin mencabut komunikator mikro dari telinga orang tersebut. Lihat, semuanya. Apa ini? Ini adalah komunikator mikro. Itu tidak murah. Harganya 30.000 koin federasi per set. Dan yang dimiliki orang ini adalah model kelas atas. Fitur anti-jammingnya luar biasa yang akan menelan biaya 50 hingga 60.000 koin federasi. Bolehkah saya bertanya, sebagai warga negara biasa, apakah Anda akan membutuhkan hal seperti itu? Anda dapat memeriksanya sendiri dan menemukannya di telinga orang-orang yang telah saya tangkap ini. Lihat apakah ada komunikator seperti itu. Warga sekarang telah berubah menjadi keriuhan suara. Yang lebih ingin tahu di antara mereka dengan cepat menemukan komunikator di telinga orang-orang yang ditangkap dan mengangkat perangkat untuk dilihat semua orang. Ada, memang ada. Mereka terlihat seperti model yang sama. Tang Wulin tersenyum tipis. Dadu itu dilemparkan. Mereka menghasut semua orang untuk membuat keributan di sini.
Niat mereka harus dikutuk. Menurut saya, merekalah yang sangat dicurigai sebagai kaki tangan para penjahat. Saya akan menyerahkannya ke polisi nanti. Kami akan mengungkap kebenaran setelah interogasi menyeluruh. Saya tahu semua orang kesal setelah surga Dow City dilanda bencana yang begitu serius. Inilah tepatnya mengapa kita tidak boleh melakukan tindakan yang menyakiti orang-orang tersayang kita dan malah mendukung musuh. Saat dia mengatakan ini, Tang Wulin mencabut cincin jiwanya. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke arah polisi. Dengan bantuan orang banyak, mereka mengumpulkan lusinan pria berwajah pucat ini. Tidak, saya bukan penjahat, saya bukan kriminal. Seseorang memberi saya uang untuk membuat kekacauan dan memimpin semua orang ke sini untuk membuat keributan. Seorang pembuat onar dengan watak yang lebih lemah akhirnya bangkrut. Semua orang tahu apa konsekuensinya jika mereka dinyatakan bersalah sebagai penjahat dalam serangan teror tersebut. Ketika salah satu dari mereka rusak, perlawanan dari yang lain mulai goyah juga. Kerumunan di sekitar mereka menjadi gempar. Dengan hasil yang menguntungkan seperti itu, Tang Wulin telah mencapai tujuannya. Saat polisi menangani masalah ini, Tang Wulin mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar dari kerumunan secara diam-diam. Dia berbelok dan langsung menuju pintu belakang asosiasi pandai besi. Pada saat yang sama, dia menghubungi nomor Zhen Hua. Telepon berdering, dan tawa hangat Zhen Hua mencapai telinga Tang Wulin. Aku tahu itu kamu. Sejak kapan kamu mempelajari skill penyamaran? Ketika saya melihat Anda melepaskan 8 cincin jiwa, saya terkejut. Hah, kamu tahu itu aku? Kata Tang Wulin dengan kaget. Zhen Hua tersenyum dan berkata, dasar bajingan kecil. Baiklah, masuk dan bicara. Aku sudah mengirim seseorang untuk menjemputmu. Dia masih berbicara ketika pintu belakang terbuka. Seseorang yang tampak akrab ada di pintu, tetapi Tang Wulin tidak dapat mengingat nama orang itu. Tang Wulin buru-buru masuk. Dia sedikit terkejut. Dari nada suaranya di komunikator, suasana hati Paman Tuan sepertinya baik. Mungkinkah dia tidak tergerak terlepas dari keadaan di luar? Jika demikian, dia perlu memperbaiki sikapnya. Mereka naik lift dan pergi ke lantai tempat Zhen Hua berada. Ketika dia memasuki kantor Zhen Hua, Tang Wulin terkejut. Divine Craftsman Zhen Hua tidak sendirian di kantornya. Ada sebanyak 6 orang lainnya. Ada orang lain yang dikenal Tang Wulin. Itu adalah gurunya yang lain, Master Sekte Tubuh, Mu Ye. Ketika dia melihat Tang Wulin, Mu Ye tidak bisa membantu mencemoohnya. Kamu anak nakal, kamu telah merusak rencana kami begitu kamu kembali. Jika Anda tidak melepaskan Blue Silver Grace Anda, saya bahkan tidak akan mengenali bahwa itu Anda. Guru, Paman Tuan. Tang Wulin sedikit bingung. Selain keduanya, yang lainnya, 2 pria dan 2 wanita, duduk di kantor. Mereka tampak setengah baya. Salah satu pria paruh baya berkata tanpa daya, kami menjalani operasi sengat yang cukup bagus, sekarang semuanya sia-sia. Tang Wulin tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan kaget, apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang yang membuat keributan di sana diatur oleh Anda? Zhen Hua tertawa histeris. Tidak juga. Kami tidak bosan. Kami hanya mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Kultus Roh Kudus menemukan beberapa orang awam untuk membuat keributan. Tujuan mereka jelas untuk menarik saya keluar sana untuk melancarkan serangan mendadak pada saya. Orang yang meluncurkan serangan mendadak padaku kemungkinan besar adalah beberapa anggota tingkat tinggi dari Kultus Roh Kudus. Kami hanya bekerja sama dengan akting mereka. Ketika kerumunan mencapai pintu masuk utama kami atau bahkan menerobos melalui pintu yang terkunci, itulah saatnya saya keluar. Tapi semua ini sekarang telah digagalkan olehmu, anak nakal. Ketika mereka melihat penampilan Sol Douluo, bahkan jika mereka ingin melawanku, mereka pasti telah mengubah rencana mereka. 860 Douluo Asmara. Setelah mendengar kata-kata Zhen Hua, Tang Wulin tidak bisa menahan senyum pahit. Rupanya jahe tua lebih pedas dari baru. Dia berpikir bahwa dia telah menyelesaikan semuanya dengan sempurna, tetapi dia tidak berharap ini menjadi jebakan yang dibuat oleh paman tuannya dan yang lainnya untuk pemujaan Roh Kudus. Zhen Hua menghapus seringai di wajahnya. Insiden itu sangat serius sekarang. Saya tidak pernah mengharapkan pemujaan Roh Kudus menjadi seberani ini. Wulin, kamu juga sudah lama pergi. Bagaimana pelatihan militer yang dikirim akademi untuk Anda ikuti? Tang Wulin merasa tidak pantas baginya untuk mengungkapkan terlalu banyak di depan kerumunan ini. Dia hanya berkata, saya belajar banyak darinya. Bukankah aku langsung menemuimu setelah aku kembali? Zhen Hua mengangguk. Ini, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada semua orang. Saat dia mengatakan ini, dia menunjuk kedua wanita paruh baya dan berkata, keduanya dari Battle God Hall. Mereka berdua dewa pertempuran.
Tang Wulin tidak sepenuhnya tidak mengerti tentang Battle Soul Hall. Ada total 18 dewa pertempuran di aula, dan mereka adalah andalannya. 18 dewa pertempuran semuanya ahli memegang pangkat judul Douluo. Mereka menerima perintah langsung dari Parlemen Federasi. Dikatakan bahwa Battle God Hall memiliki kekuatan tempur yang bahkan melampaui 18 dewa pertempuran. Mengenai kekuatan tempur superior itu, Tang Wulin tidak tahu. Kedua wanita paruh baya itu tidak tampil terlalu luar biasa. Dengan perkenalan Zhen Hua, Tang Wulin mengetahui bahwa salah satunya adalah Tang Liyue, dan yang lainnya adalah Zhu Xuan. Judul Tang Liyue adalah Bulan Es, sedangkan Zhu Xuan adalah Kucing Pagi. Mereka benar-benar adalah judul Douluos. Zhen Hua menunjuk ke pria paruh baya lainnya dan berkata, ini adalah surga suci Douluo, Su Sengkun dari Pagoda Jiwa. Saat dia berbicara, Zhen Hua jelas lebih serius daripada saat dia memperkenalkan dua dewi pertempuran dari Battle God Hall sebelum ini. Tang Wulin buru-buru berkata, salam, Yang Mulia. Su Sengkun memandang Tang Wulin dengan minat yang terusik dan mengangguk ke arahnya. Zhen Hua tersenyum dan berkata, Brother Su adalah salah satu dari 4 spiriter agung pagoda saat ini. Jantung Tang Wulin berdetak kencang. Dia tahu lebih banyak tentang pagoda jiwa daripada aula dewa pertempuran. Organisasi spirit pagoda cukup kompak. Ketika Parlemen Federasi dibentuk saat itu, mereka meniru struktur eselon atas pagoda jiwa. Pagoda roh memiliki 36 orang tua. Pada awalnya, jabatan para tetua dipegang oleh individu-individu yang memiliki kekuatan dari semua sisi, tetapi dengan perkembangan zaman dan semakin pentingnya pagoda jiwa di benua itu, secara bertahap berubah menjadi badan yang mandiri. Meski begitu, pagoda roh masih memiliki dewan 36 penatua yang akan menangani semua keputusan penting. Ada beberapa perwira atasan di atas dewan. Ini termasuk guru pagoda jiwa, 2 wakil guru pagoda, dan 4 roher. Mereka terdiri dari 42 anggota secara keseluruhan, dan mereka secara kolektif membentuk pejabat atasan organisasi. Pagoda jiwa adalah organisasi yang relatif demokratis. Bahkan Master Pagoda tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Namun, Master Pagoda memiliki hak untuk memveto, yang merupakan kekuatan terbesar yang dimilikinya. Wakil Master Pagoda dan para spiriter masing-masing memiliki 2 suara, yang hanya 1 suara kurang dari 3 suara Master Pagoda. Setiap ketua dewan memiliki 1 suara. Kapanpun ada keputusan penting yang harus diambil, itulah saatnya dilakukan pemungutan suara bersama. Untuk 2 wakil pagoda master dan 4 spiriter, mereka harus memberikan kontribusi besar pada spirit pagoda untuk terpilih. Namun, yang lebih penting adalah bahwa mereka mewakili kekuatan tempur puncak pagoda roh. Mereka adalah master yang setidaknya memiliki peringkat Hyper Douluo. Dengan kata lain, basis kultivasi surga Sein Douluo Luo Sengkun sebelum dia bahkan melebihi master sekte tubuh, Muye. Adapun kekuatan tempurnya secara keseluruhan, Zhen Hua mengalihkan perhatiannya ke orang terakhir. Dari ekspresinya, Tang Wulin bisa melihat beberapa elemen rasa hormat. Dengan status Zhen Hua sebagai pengrajin ilahi dari generasi di benua itu, sangat mengejutkan bagi Tang Wulin melihat dia menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Seberapa berharganya orang ini? Dia bukan satu-satunya. Bahkan Muye di sampingnya, saat pandangannya tertuju pada orang terakhir ini, menunjukkan raut wajah yang aneh. Apa yang dilihat Tang Wulin di wajahnya adalah teror. Tanpa ragu, baik Zhen Hua dan Muye, mereka bisa mengguncang 4 lautan dengan menginjak kaki mereka. Tidak terbayangkan bagi seseorang untuk dapat menimbulkan reaksi seperti itu dari mereka. Pria paruh baya memiliki tubuh yang ramping. Dia tampan, dengan mata yang indah dan lembut, dan bulu mata yang panjang seperti Tang Wulin. Meskipun ia tampak berusia 40-an, ia masih dipenuhi dengan karisma duniawi seorang pria paruh baya. Duduk di sana, dia tidak melepaskan aura yang kuat dan mengesankan, dia juga tidak menarik perhatian sebanyak orang lain sebelumnya. Namun, ketika tatapan Tang Wulin tertuju padanya, dia tidak bisa menahan perasaan terpaksa. Zhen Hua berkata, Wulin, aku harus memberitahumu, pria ini entah bagaimana ada hubungannya denganmu. Terkait dengan saya, kata Tang Wulin dengan heran. Pria paruh baya itu tersenyum padanya, memperlihatkan gigi putihnya. Saya pikir saya akan memperkenalkan diri. Saya Zhang Xin. Kami berdua dari Sekte Tang. Zhang Xin. Nama ini tidak diragukan lagi asing bagi Tang Wulin. Jika mereka memiliki kesamaan, mungkin ada lebih banyak coretan pada karakter nama mereka. Zhen Hua berkata, Senior Zhang adalah wakil kepala aula Tang Sekte Douluo, judulnya Asmara. Ketika Zhang Xin mendengar judulnya sendiri, dia langsung batuk 2 kali. Dia tampak malu. Zhen Hua dengan cepat berhenti,
lalu dia berkata dengan canggung, "Maafkan saya. Saya lupa bahwa Anda tidak suka judul Anda disebutkan." Saat ini, Tang Wulin tidak menyadari perasaan Zhang Xin terhadap gelarnya sendiri. Dia benar-benar terkejut dengan kata-kata Douluo Hall. Dia sangat akrab dengan struktur dalam Sekte Tang. Ada 3 aula dalam dan 3 aula luar. Dia adalah anggota salah satu dari 3 aula dalam, Battle Soul Hall. Secara berurutan, 3 ruang bagian dalam adalah aula ibadah, aula jiwa pertempuran, dan aula penegakan. Namun, ada kekuatan lain yang lebih tinggi di atas ketiganya dalam Sekte Tang, dan itu adalah aula Douluo. Dikatakan bahwa hanya penyembah aula ibadah yang mungkin dapat dipromosikan menjadi aula Douluo. Master aula Douluo adalah Master Sekte Tang saat ini. Hebatnya, orang di depannya adalah wakil kepala aula Douluo Hall. Itu berarti tidak ada orang di atasnya kecuali Master Sekte. Setelah dia pergi ke Kekaisaran Bintang Luo, Tang Wulin tahu betul bahwa Sekte Tang tidak hanya memiliki banyak pengaruh di benua Douluo, statusnya bahkan lebih tinggi di benua Bintang Luo. Zhen Hua menyebut Su Sengkun sebagai saudara Su, tetapi ia menyebut senior Zhang Douluo Zhang Xin yang asmara ini. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Tanpa ragu, Douluo asmara ini tidak semudah dia muncul. Sik, itu semua kesalahan Master Aula karena memberiku gelar seperti itu saat itu. Aku akan malu seumur hidup. Wulin, kamu tidak perlu memanggilku yang mulia atau semacamnya, dan tidak perlu memanggilku dengan gelarku. Panggil saja aku Zhang Tua. Wakil kepala aula Douluo Hall ini memiliki nada yang mudah dan ramah padanya. Dia selalu memiliki senyum di wajahnya, tetapi Tang Wulin tidak berani melakukan apa yang dia sarankan. Dia buru-buru berkata dengan hormat, Tang Wulin memberi hormat pada wakil Hall Master. Teman-teman Zhang Xin menyeringai. Ini pertama kalinya kami bertemu satu sama lain. Biarkan aku memberimu hadiah. Ketika dia mengatakan ini, dia mengangkat tangan dan sebuah benda kecil terbang ke arah Tang Wulin. Tang Wulin buru-buru menangkapnya dan menemukan itu adalah piring bundar kecil. Piring itu dibuat dengan indah, dan jelas ada sirkuit jiwa yang terkandung di dalamnya. Terlihat sangat indah di luar. Satu sisi berwarna biru sedangkan sisi lainnya berwarna merah. Kata Tang diukir di kedua sisi. Segel api es Sekte Tang. 5 judul Douluos lainnya, termasuk Su Sengkun berseru kaget. Bahkan 2 wanita, Ice Moon Douluo Tang Liyue dan Morning Chat Douluo Su Xuan menunjukkan kekaguman di wajah mereka. Mereka sepertinya tidak bisa menahan diri. Segel api es Sekte Tang. Meskipun Tang Wulin adalah murid Sekte Tang, dia tidak tahu apa ini. Namun, dia pintar. Dia segera membungkuk dalam-dalam dan, dengan hormat, berkata, terima kasih banyak kepada wakil ketua aula atas hadiahnya. Dia tidak berani menyebut Zhang Xin sebagai Zhang Tua. Zhang Xin tersenyum. Tidak apa. Ini diberikan kepada Anda oleh Master Aula melalui saya. Saya hanya melakukan kebaikan tanpa mengganggu diri saya sendiri. Apapun yang Anda terima adalah apa yang pantas Anda terima. Tuan Balai, Tuan Aula tahu tentang aku. Identitas Master Tang Sekte Douluo Hall saat ini tidak diketahui oleh sebagian besar judul Douluo, tinggalkan Tang Wulin. Hanya beberapa elit benua yang tahu identitas Master Aula misterius ini. Zhang Xin berkata, ketika kamu bebas, datang dan kunjungi Douluo Hall, dan bawa segel api es Sekte Tang bersamamu. Akan ada seseorang di sana untuk mengajari Anda cara menggunakannya. Pertahankan dengan baik. Jika Anda kehilangannya, maka Anda juga akan kehilangan kesempatan ini. Dimengerti, Tang Wulin menanggapi dengan hormat. Dia kemudian pergi dan berdiri di belakang Mu Ye dan Zhen Hua. Tidak ada keraguan bahwa semua orang yang hadir di sini adalah seniornya. Ini bukan tempat baginya untuk duduk. Zhen Hua berkata sambil menyeringai, saya berpikir bahwa dengan senior Zhang mengambil alih komando pribadi kali ini, kami mungkin hanya bisa menangkap ikan besar, tapi saya tidak berharap rencana kami secara tidak sengaja digagalkan oleh Wulin. Semuanya, kenapa kita tidak makan siang dulu? Mu Ye, aku khawatir aku harus merepotkanmu lagi. Baiklah, Mu Ye menjawab singkat, lalu melirik Tang Wulin. Anak muda, datang dan bantu aku. 863 misteri. Bibir Zhang Xin tersenyum tipis saat dia melihat Mu Ye membawa Tang Wulin ke dapur. Seseorang dari sekte tubuh akhirnya menjadi bijak. Dia juga sangat beruntung. Zhen Hua tertawa sambil berkata, saya juga sangat terkejut. Saya tidak berharap sekte Tang sangat menghargai Tang Wulin. Terus terang, saya juga sangat memikirkan anak ini. Saya mendengar dari Mu Chen bahwa dia sudah dekat dengan pangkat Saint Craftsman. Saya pikir dia akan segera berkonsultasi dengan saya tentang informasi tentang itu. Saint Craftsman, berapa umurnya? Su Sengkun berbicara dengan heran. Zhen Hua dengan bangga menjawab, alam sangat memberkati anak itu.
Tidak ada pandai besi dengan potensi pemurnian surgawi di benua itu, kecuali dia. Apa pentingnya pemurnian surgawi? Semua orang bisa melihat bahwa Zhen Hua mengatakan ini karena dia terlalu malu untuk membual tentang dirinya sendiri. Tang Liyue dan Zhu Sue saling bertatapan. Cahaya bersinar di kedalaman mata kedua wanita itu. Zhang Xin sepertinya selalu berseri-seri. Sekte Tang menghargai dia lebih dari yang bisa kalian bayangkan. Oleh karena itu, semua orang mohon jangan berspekulasi tentang dia. Kata-katanya tentu saja tidak ditujukan untuk Zhen Hua. Asosiasi Pandai Besi dan Master Jiwa tidak memiliki konflik apapun, melainkan saling melengkapi. Namun, pagoda roh dan hubungan balai jiwa pertempuran sangat berbeda. Tang Liyue berbicara dengan senyum di wajahnya. Zhang Senior, kamu tidak bisa terlalu melindungi anak laki-lakimu. Kami dari War God Hall tidak pernah mendiskriminasi dia. Dia adalah murid Tang Sekte, tapi dia bisa bergabung dengan War God Hall juga untuk melayani federasi. Zhang Xin tetap tersenyum tetapi dia menolak berkomentar. Su Sengkun hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia berpikir lebih baik setelah dia melihat sekilas duo asmara yang ceria. Dia tidak berani melampaui batas di hadapan pria ini, meskipun dia sendiri adalah salah satu dari 6 anggota peringkat tertinggi dari Pagoda Jiwa. Douluo yang asmara mungkin adalah wakil ketua Aula Douluo, tetapi sangat jelas bahwa pria ini tidak jauh berbeda dari guru Aula Douluo. Dia juga seorang pria yang berdiri di puncak dunia. Master Spirit Pagoda pernah mengatakan bahwa lawan yang paling tidak ingin dia hadapi di benua itu bukanlah Atlas Douluo Academy Shrek, tetapi 2 Master Aula besar dari Sekte Tang. Itu menunjukkan bahwa perkiraannya tentang 2 tuan aula ini sangat tinggi. Di dapur, ekspresi Mu Ye tampak sedikit rileks begitu dia menutup pintu. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepuk bahu Tang Wulin. Tang Wulin menyadari apa yang akan dilakukan Mu Ye, jadi, tentu saja, dia tidak akan menghindar. Dia membiarkan telapak tangan Mu Ye menamparkan bahunya. Dia merasa bahunya menjadi lebih berat saat kekuatan yang luar biasa meledak seketika. Tang Wulin belum bertemu Mu Ye untuk waktu yang lebih lama dari Zhen Hua. Dia belum pernah melihat gurunya sejak dia kembali dari benua bintang Luo. Mu Yue sedikit tertegun sejenak. Dia sudah mempertimbangkan fakta bahwa kekuatan Tang Wulin akan tumbuh, itulah sebabnya dia memberikan begitu banyak tekanan pada bahunya. Meski begitu, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Tang Wulin tidak akan bereaksi terhadap tamparannya. Tang Wulin terkikik. Mu Ye mengangkat alisnya saat bibirnya tersenyum palsu. Telapak tangan yang menekan bahu Tang Wulin tiba-tiba mengerahkan lebih banyak kekuatan. Tang Wulin mencuci kentang. Guru, haruskah saya mengupas kulitnya? Sudut mulut Mu Ye berkedut saat hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan Master Jiwa tipe kekuatan Sage Jiwa pasti akan gagal menahan kekuatan yang baru saja dia terapkan, namun muridnya tidak terganggu. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak melanjutkan karena dia sudah bisa melihat papan lantai di bawah kaki Tang Wulin retak. Mungkin Tang Wulin akan mampu bertahan dalam jumlah yang lebih besar, tetapi papan lantai tidak akan tahan lagi. Bocah kecil, apa yang sudah kamu makan? Bagaimana kekuatanmu meningkat begitu banyak? Tang Wulin mengangkat bahu. Guru, itu rahasia. Namun, kekuatan saya telah meningkat 100.000 kilogram sejak terakhir kali. Selain itu, saya bisa merasakannya masih berkembang. Sebagai master tubuh sekte, Mu Ye selalu dipenuhi dengan kebanggaan tentang kekuatan tubuhnya. Meskipun dia belum menembus ke level Hyper Douluo, dia selalu berada di bawah asumsi bahwa kekuatan fisiknya berada di level yang sama dengan limit Douluo. Namun, dia mendapati dirinya heran ketika dia menyaksikan muridnya dengan basis kultivasi yang kurang dari 5 lingkaran. Mengikuti kecepatan perkembangan Tang Wulin, dia takut kekuatan muridnya bisa melebihi kekuatannya sendiri. Anakku, kamu mengesankan. Saya akan mengajari Anda metode pemurnian tubuh sekte tubuh nanti. Dengan kekuatan sebesar milikmu, kamu harus belajar bagaimana mentransfernya. Transfer. Tang Wulin memandang Mu Ye dengan heran. Mu Ye berbicara dengan datar, kamu memiliki kekuatan 100.000 kilogram, jadi berapa banyak yang bisa kamu gunakan tanpa mendekati lawanmu? Tang Wulin menjawab, saya perlu menggabungkannya dengan senjata lempar, atau dengan jiwa bela diri atau keterampilan jiwa saya untuk menggunakannya dengan lebih efektif. Mu Ye menggelengkan kepalanya. Kekuatan adalah bagian dari energi juga. Keterampilan jiwa garis keturunan Anda atau keterampilan jiwa bela diri Anda tidak bertentangan. Ini seperti Anda memiliki harta karun tetapi tidak tahu cara menggali sekarang. Di sisi lain, metode pemurnian tubuh sekte tubuh kami adalah yang Anda butuhkan untuk menggali harta karun Anda. Namun, Anda juga tidak boleh terlalu terobsesi dengan kekuatan Anda karena budidaya kekuatan jiwa masih menjadi fondasi.
Hanya dengan kekuatan jiwa yang besar Anda dapat mengembangkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Guru Anda terlalu asyik dengan kekuatannya di tahun-tahun itu, selain terlalu memfokuskan terlalu banyak perhatian untuk mempelajari Misha sesudahnya. Karena ini, aku bahkan tidak bisa menembus peringkat Hyper Douluo sampai sekarang. Iya, Tang Wulin mengangguk dengan tulus. Kata-kata Mu Ye datang dari lubuk hatinya. Tang Wulin mengerti betapa situasi memengaruhinya hanya dengan melihat ekspresinya. Pada kenyataannya, Mu Ye adalah keajaiban sekte tubuh dari generasinya di masa mudanya. Dia terkenal sebagai orang yang paling mungkin mencapai pangkat pendahulunya. Namun, menjadi merepotkan gurunya untuk mendidiknya, karena ia segera melampaui kekuatan gurunya. Selain itu, dia memiliki begitu banyak hobi sehingga dia melewatkan waktu terbaik untuk mengembangkan kekuatan jiwanya. Jika tidak, dia mungkin telah menjadi Douluo batas karena kemampuan alaminya. Mu Ye sedang mempersiapkan bahan-bahannya ketika dia berkata, apakah kamu pernah bertemu dengan Douluo yang asmara itu sebelumnya? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Mu Ye berbicara, Sekte Tang benar-benar membuatku tidak bisa berkata-kata. Aku tidak menyangka mereka akan sangat menghargaimu. Bangun hubungan yang baik dengan beberapa orang ini jika Anda memiliki kesempatan. Mereka memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Sekte Tang. Pada kenyataannya, kata-kata mereka lebih berpengaruh daripada guru Aula Douluo dalam banyak kesempatan. Segel api Sekte Tang yang diberikan olehnya adalah barang yang sangat beruntung, jadi Anda harus memegangnya erat-erat. Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, apa sebenarnya segel api es? Mengapa semua orang begitu terkejut olehnya? Mu Ye berbicara dengan suara yang dalam, Sekte Tang memiliki sejarah yang jauh lebih lama dari sekte tubuh kita. Sejauh leluhur pertama sekte tersebut, Tang San, mendominasi benua, Sekte Tang menemukan tanah yang berlimpah. Lebih tepatnya, itu ditemukan oleh 1000 tangan Douluo Tang San. Tanah ini tersembunyi dengan baik, dan dikatakan dijaga ketat oleh rintangan dan racun. Namun, di dalamnya melahirkan banyak harta surga dan bumi terbaik. Saya tidak terlalu paham dengan situasi sebenarnya, tetapi Anda hanya perlu tahu bahwa dua talenta hebat ini, Tang San dan Huo Yuhao mendapat manfaat dari tanah berharga ini. Tang Wulin bahkan lebih ingin tahu tentang segel api es ketika dia mendengar ini. Namun, cukup jelas bahwa Mu Ye juga tidak memahami keadaan sebenarnya. Mu Ye berbicara, gunakan segel api Sekte Tang secepat mungkin setelah kamu kembali. Saya percaya bahwa bimbingan Amorous Douluo tidak akan pernah menyesatkan Anda. Oh iya, jangan terlalu dekat dengannya. Tang Wulin sedikit bingung karena Mu Ye hanya menasihatinya untuk berteman dengan Douluo yang asmara, namun mengapa dia memintanya untuk tidak mendekati pria itu 1 menit kemudian? Tatapan Mu Ye tampak sedikit aneh. Gelombang energi lembut memancar dari tubuhnya saat dia mengelilingi Tang Wulin dan dirinya sendiri dan mengisolasi semua yang ada di luar. Apakah Anda tahu apa judul Master Aula Douluo Hall Sekte Tang saat ini? Mu Ye bertanya. 864 terobosan tak terduga. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia bisa tahu karena Master Aula Douluo Hall Sekte Tang selalu menjadi orang yang penuh teka-teki. Meskipun Tang Wulin adalah seorang pejuang saat ini, dia masih dianggap jauh di bawah pejabat tingkat tinggi dari Sekte Tang. Mu Ye berbicara dengan lembut, gelarnya adalah Heartless Douluo Chao Dezi. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin mendengar tentang Master Aula Douluo Hall dari Sekte Tang, juga nama Master Sekte Tang Sekte. Matanya langsung melebar karena terkejut. Apakah Anda sudah berhasil menghubungkan sesuatu? Mata Mu Ye berkedip dengan cahaya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dengan linglung. Douluo yang tidak berperasaan. Douluo yang asmara. Mu Ye berkata, hidup bisa menjadi tidak berperasaan, tetapi Anda mungkin masih bertemu orang-orang yang penuh gairah. Cinta asmara membenci dirinya sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk yang tidak berperasaan. Legenda mengatakan bahwa Douluo yang asmara dan Douluo yang tidak berperasaan batuk. Saya tidak perlu menjelaskan lagi, bukan? Tang Wulin langsung melebarkan matanya. Jadi maksudmu, kedua pria itu gay? Ya. Mu Ye mengangkat alisnya. Jangan pernah menyebutkan ini kepada siapapun selain orang-orang di rumah ini. Ini adalah salah satu rahasia terbesar Sekte Tang. Tang Wulin merasa tidak nyaman. Master Aula Douluo Hall, Heartless Douluo dan Wakil Master Hall, Asmara Douluo adalah pasangan. Ini, Guru, apakah informasi Anda dapat diandalkan? Tang Wulin bertanya pada Mu Ye. Tidak bisa diandalkan, tentu saja. Mu Ye berbicara dengan cara yang rasional dan alami. Tang Wulin hampir mengeluarkan seteguk darah karena marah. Mengapa kamu masih mengatakan bahwa jika itu tidak dapat diandalkan, apakah kamu tidak takut?
Mu Ye tertawa dan berkata, aku hanya menarik kakimu. Lagi pula, itu bukan rumor yang tidak berdasar karena itu adalah legenda. Pasti ada alasan di balik ini. Misalnya, Heartless Douluo dan Amorous Douluo tidak pernah menikah menurut pengetahuan saya. Mereka berdua berasal dari generasi dengan talenta hebat, jadi pasti ada banyak wanita luar biasa yang menyukai mereka. Mungkinkah tidak ada yang mereka suka? Juga, kedua pria ini memiliki hubungan yang sangat dekat selama ini. Mereka hidup mengembara dari satu tempat ke tempat lain selama tahun-tahun awal dan melakukan perbuatan berani untuk Sekte Tang. Gelar mereka juga tidak jelas seperti itu. Tang Wulin menghela nafas lega dan berkata, kamu hanya membuat tuduhan yang tidak berdasar. Mu Ye terkikik. The Asmara Douluo menyebarkan cinta kemana-mana sementara Heartless Douluo tidak pernah memiliki skandal. Legenda mengatakan bahwa Douluo yang asmara memanjakan diri dalam kesenangan duniawi untuk menyembunyikan hubungannya dengan Douluo tanpa hati. Saya tidak tahu banyak tentang detail spesifiknya, tapi bagaimanapun juga itu tidak dianggap normal. Tang Wulin terbatuk-batuk. Lebih baik dia tidak bergabung dalam percakapan para seniornya. Dia tahu bahwa Mu Ye tidak memiliki niat buruk meskipun Mu Ye cukup vokal selama percakapan. Bagaimanapun, Sekte Tubuh dan Sekte Tang berada dalam persaingan selama tahun-tahun awal. Sekte Tubuh menjadi kurang mendominasi sementara Sekte Tang tumbuh lebih besar dan lebih kuat dengan berlalunya waktu. Hubungan kedua sekte itu sudah tegang sejak tadi. Keahlian kuliner Mu Ye benar-benar bagus. Selain bahan-bahannya yang lezat, dia membuat meja yang penuh dengan makanan lezat untuk makan siang. Zhen Hua mengundang para tamu untuk duduk. Douluo asmara, Zhang Xin tidak diragukan lagi mengambil kursi tuan rumah karena dia memegang posisi tertinggi di antara sekelompok orang. Tang Wulin secara alami duduk di kursi paling junior di meja. Dia tidak bisa menahan perasaan bahwa dia membiarkan kesempatan indah berlalu begitu saja ketika dia melihat makanan lezat yang memenuhi meja makan. Dia tidak bisa hanya makan makanan lezat dengan begitu banyak senior di sekitarnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berpesta dengan matanya. Zhen Hua menemukan sebotol anggur, yang kemasannya sudah tua, dari suatu tempat yang tidak diketahui. Dia menuangkan secangkir untuk semua orang termasuk Tang Wulin juga. Botol anggur darah naga milikku memiliki sejarah yang sangat panjang, jadi aku selalu enggan meminumnya. Itu diberikan oleh seorang teman baik saat itu. Hari ini adalah hari yang tepat untuk menikmatinya. Anggur itu diwarnai kuning dengan aroma samar. Aromanya istimewa karena aromanya mirip dengan kayu cendana dan bahkan sedikit mirip kayu gaharu. Tang Wulin memiliki cangkir untuk dirinya sendiri. Dia belum pernah mencicipi anggur jadi dia penasaran. Bersulang untuk Zhang senior dan semua teman baikku. Zhen Hua mengangkat cangkirnya saat dia bersulang. Zhang Xin tersenyum sambil mengangkat cangkir. Anggur darah naga, ini pasti barang bagus. Saya belum pernah mencicipi apapun selama bertahun-tahun. Baunya seperti darah naga Scarlet Dragon. Kuat dan harum dengan esensi elemen api yang kental. Itu baik untuk mengeluarkan energi jahat yang mengerikan dan memperkuat esensi darah seseorang. Selain itu bagus untuk memelihara kejantanan seseorang. Selain Tang Wulin, judul Douluo laki-laki lainnya tersenyum tulus saat mendengar kata-kata maskulinitas bergizi. Zhen Hua mengacungkan jempol. Zhang senior benar-benar seorang ahli. Bersulang. Dia orang pertama yang mengosongkan cangkirnya. Anggur darah naga. Tang Wulin memandang dengan penuh rasa ingin tahu pada anggur di cangkir. Dia juga mengosongkan cangkirnya saat dia melihat semua orang mengosongkan cangkir mereka. Anggur darah naga terasa manis dan menyenangkan, tetapi sangat kuat. Tang Wulin merasakan gelombang panas menyebar di dadanya seketika, diikuti oleh perasaan cairan hangat mengalir ke perutnya. Semua pori-pori di tubuhnya tampak terbuka di saat berikutnya. 2 bercak merah terlihat di pipinya sementara penglihatannya menjadi kabur. Anggur yang kuat, rasanya sangat nyaman. Dia merasakan tubuhnya mulai rileks saat ini. Dia merasa seolah-olah tulang, meridian, garis keturunan, dan kulitnya diremajakan. Seluruh tubuhnya terasa hangat dan kabur. Segera, kulitnya memerah dengan lapisan kemerahan. Dia melihat ke judul Douluo sekali lagi dan menemukan bahwa mereka tampak tidak berbeda dari biasanya. Tidak ada keraguan bahwa ada perbedaan antara kekuatan mereka. Energi yang terkandung dalam anggur darah naga begitu kuat sehingga Tang Wulin tidak mampu menyerap energi secara instan dengan basis kultivasinya. Namun, tiba-tiba, Tang Wulin mendengar suara dentang memancar dari tubuhnya. Segera setelah itu, esensi darahnya mulai melonjak dengan liar sementara seluruh tubuhnya menegang. Oh tidak, tampaknya ada masalah. Segel lapisan ke-9-nya baru saja rusak. Anggur darah naga telah merangsang aura garis keturunan yang terus-menerus ditekan oleh Tang Wulin.
Itu menghancurkan segel lapisan ke-9 Raja Naga Emas sekaligus ketika aura garis keturunannya muncul secara tiba-tiba. Sebenarnya, Tang Wulin tidak tahu banyak tentang anggur darah naga. Kalau tidak, dia tidak akan meminumnya. Anggur darah naga, tentu saja, minuman bergizi yang manjur. Zhen Hua menyajikannya sebagai sikap sopan, tetapi minuman itu tidak dimaksudkan untuk semua orang. Tang Wulin meminumnya tanpa tahu efek gizinya akan begitu kuat. Meskipun dia memiliki garis keturunan Raja Naga Emas, darah naga merah itu juga berasal dari naga sejati. Namun, peringkat naga merah lebih rendah dari Raja Naga Emas. Bagaimana mungkin garis keturunan Raja Naga Emas tidak menjadi marah dengan kehadiran garis keturunan naga merah? Meskipun anggur darah naga dikonsumsi sebagai minuman, garis keturunan Raja Naga Emas segera menjadi panik. Selanjutnya, cukup mudah bagi aura garis keturunan Raja Naga Emas untuk menembus segel lapisan ke-9 yang sudah berbahaya sekaligus. Tang Wulin memerah di pipinya beberapa saat sebelumnya. Sekarang, fluktuasi energi yang hebat meledak dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Sisik emas muncul di kulitnya dan menutupi seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Tang Wulin sudah mampu menutupi seluruh tubuhnya dengan sisik emas tanpa menggunakan tubuh naga emas setelah 8 pertama dari 18 segel Raja Naga Emas rusak. Saat ini, memecahkan segel ke-9 akan menjadi polesan terakhir pada sisiknya. Aura garis keturunan yang intens melonjak keluar sementara auman naga rendah mulai memancar dari getaran garis darah Tang Wulin. Kursi di bawahnya langsung hancur, dan dia jatuh ke tanah. Tang Wulin tidak mengkhawatirkan hal lain saat ini. Dia mengendalikan tubuhnya dengan susah payah dengan duduk bersila di tanah. Karena dia telah dilengkapi dengan kemampuan untuk memecahkan segel lapisan ke-9, dia dapat menstabilkan dirinya pada saat yang genting. Jika tidak, dia akan terbaring di tanah dengan rasa sakit yang mirip dengan episode sebelumnya saat membuka segel. Kelompok judul Douluos juga terkejut. Su Sengkun berbicara dengan heran, "Saudara Zhen Hua, anggurmu terlalu kuat ya." Anak, Zhen Hua juga terkejut. Matanya dipenuhi dengan kebingungan saat dia melihat Tang Wulin. Seharusnya tidak, meskipun anggur darah naga itu kuat, Tang Wulin harus mampu menahan sedikit dengan kualitas fisiknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah basis kultivasinya telah mencapai ketenangan dan akan melakukan terobosan? Itu juga tidak benar. Kekuatan jiwanya seharusnya baru saja mencapai peringkat ke-50 baru-baru ini, jadi masih ada celah besar sebelum kemacetan berikutnya. Bukan kekuatan jiwanya. Zhang Xin berjalan ke sisi Tang Wulin sambil menyipitkan mata. Itu seharusnya menjadi terobosan yang mirip dengan kemampuannya, tapi itu bukan kekuatan jiwanya tapi perubahan aura garis keturunannya. Itu adalah energi yang sangat mendominasi yang anehnya sesuai dengan tubuhnya sepenuhnya. Mu Ye berjalan ke sisi Tang Wulin juga. Dia paling memahami situasi Tang Wulin. Dia tahu bahwa garis keturunan di tubuhnya adalah tipe naga, dan itu mungkin dipicu oleh anggur darah naga. Namun, Zhang Xin tidak tahu apakah Tang Wulin dalam bahaya atau tidak. Mu Ye, di sisi lain, berpikir bahwa itu seharusnya tidak menjadi perhatian besar. Lambat laun, Tang Wulin menjadi lebih tenang, dan dia tampak baik-baik saja. Zhang Xin tersenyum. "Baiklah, ayo lanjutkan makan kita. Mungkin dia akan pulih saat kita selesai makan." Tang Wulin bisa merasakan esensi Raja Naga Emas berkembang di tubuhnya mirip dengan ledakan saat ini. Setelah bagian terakhir tubuhnya tertutup sisik naga emas, itu membentuk sirkulasi energi khusus di kulitnya yang terus diproduksi. 865 sirkulasi ganda. Energi garis keturunan Tang Wulin sangat kuat selama ini tetapi dia membutuhkan makanan dalam jumlah besar sebagai pengisian. Sebagian besar dari energi garis keturunannya akan dikonsumsi setiap kali digunakan, dan dia akan berada dalam kondisi lemah setelah habis. Namun, kali ini terasa berbeda. Energi garis darah yang melonjak mulai membentuk pusaran ajaib di permukaan kulitnya. Pusaran ini dan sirkulasi kekuatan jiwa metode misterius surga di meridiannya tidak bertentangan satu sama lain. Sebaliknya, porsi kekuatan garis keturunan yang awalnya disimpan di meridiannya perlahan diserap oleh kulitnya. Kekuatan garis darah beredar di bawah kulitnya sementara kekuatan jiwa beredar di meridiannya. Reaksi aneh mulai muncul ketika dua sirkulasi ini dipisahkan terus-menerus. Pertama-tama, kekuatan jiwa metode surga misterius Tang Wulin beredar dengan cara yang bahkan lebih lancar dari sebelumnya. Kecepatan peredarannya mulai meningkat saat pusaran kekuatan jiwanya berputar dengan lancar. Titik terendah pusaran mulai berkedip dengan pancaran berkilauan saat mencapai kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian, kekuatan garis keturunan menjadi terpisah dengan sendirinya. Sirkulasinya menjadi sama lancar tetapi yang lebih penting, kekuatan garis darah terbentuk menjadi sirkulasi terpisah dengan sendirinya. Secara bertahap,
Aura garis keturunannya meningkat seperti saat dia mengembangkan kekuatan jiwanya. Sirkulasi ganda berjalan secara progresif dari proses awalnya yang berombak menjadi proses yang mulus. Kedua kekuatan itu sepertinya tidak saling mengganggu. Faktanya, mereka saling melengkapi secara halus. Kekuatan garis keturunan tebal dan kuat di luar sementara kekuatan jiwa metode misterius surga sedang dihasilkan tanpa henti di dalam. Kedua kekuatan itu melonjak terus-menerus mirip dengan arus bergelombang di sepanjang sungai Yangtze. Segel ke-9 Raja Naga Emas yang sudah rusak menghasilkan cincin pancaran keemasan karena menstabilkan sirkulasi aura garis darah di luar tubuhnya sehingga Tang Wulin merasa seperti terlahir kembali. Dia merasakan naga emas raksasa yang tampaknya melompat ke langit di dunia spiritualnya. Naga itu tergantung di atas lautan rohnya. Ada 9 titik cahaya keemasan yang berkilauan dari kepala naga hingga ekornya yang membuatnya tampak garang dan gagah berani. Itu adalah aura menakutkan yang tak terlukiskan. Tampaknya memenuhi seluruh dunia sampai penuh. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin merasakan kesombongan yang berasal dari energi Raja Naga Emas. Kekuatannya yang angkuh menang atas segalanya dan mendominasi semua bentuk kehidupan di dunia. Rasanya seperti tidak lagi tertidur seperti sebelumnya. Nyatanya, rasanya seolah-olah semuanya harus menyerahkan diri sebelum itu. Garis darah Raja Naga Emas di tubuhnya tampaknya menjadi hidup. Itu benar-benar telah berubah menjadi Raja Naga Emas yang memerintah dengan bebas karena memandang rendah dunia di bawahnya. Bahkan rasanya seperti hendak berlari keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Tang Wulin akhirnya mengerti mengapa Tang Tua mengatakan bahwa 9 segel garis keturunan Raja Naga Emas benar-benar berbeda dari 9 sebelumnya. Bagaimana bisa Raja Naga Emas yang tertidur dibandingkan dengan Raja Naga Emas yang terbangun? Sepertinya dia perlu menjinakkan Raja Naga Emas untuk terus menyerap energi yang terkandung dalam segel Raja Naga Emas di masa depan. Bahaya yang akan dia hadapi sangat menakutkan. Tang Wulin menghirup udara dingin karena dia merasa khawatir. Namun, dia bisa merasakan bahwa 9 segel Raja Naga Emas terakhir lebih kuat dari 9 segel sebelumnya yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, akan sangat sulit untuk menembus segelnya. Demikian pula, akan sulit bagi energi di dalam segel untuk keluar. Bagaimanapun, dia akan memiliki banyak kesempatan dan waktu untuk persiapan. Kekuatan jiwa metode misterius surga dan energi garis keturunan Raja Naga Emas beredar selama 49 siklus sebelum kembali secara terpisah. Kekuatan jiwa metode misterius surga dikumpulkan di pusaran kekuatan jiwanya sementara kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dikumpulkan di sekitar dada Tang Wulin dan tampaknya juga membentuk pusaran lain. Itu adalah pusaran emas yang terletak di dadanya. Sekelompok orang yang duduk di sisinya makan bisa melihat dada Tang Wulin bersinar. Cincin pancaran keemasan mekar keluar dari dadanya sehingga pakaiannya bahkan tidak bisa menyembunyikannya. Aura Tang Wulin terus meningkat tanpa henti. Dia baru saja memiliki keterampilan jiwa 5 cincin di antara sekelompok orang yang merupakan generasi dengan talenta hebat. Namun, mereka semua merasakan gelombang kekuatan yang memancar dari tubuhnya. Itu tidak mungkin bahwa kekuatan yang memaksa berasal dari kekuatan sumbernya, melainkan berasal dari garis keturunannya. Aura garis keturunan anak laki-laki itu bahkan lebih kuat darimu. Saya tidak mengacu pada energi dalam garis keturunannya tetapi aura asal. Mata Zhenhua bersinar terang saat dia berkata kepada Mu Ye di sisinya. Mu Ye juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Aku juga bisa merasakannya. Saya tidak berharap garis keturunannya terus berkembang. Saya pikir garis keturunannya sudah dibuka sepenuhnya oleh saya pada awalnya. Dia mengungkapkan jati dirinya sekarang. Aura garis keturunannya membentuk sirkulasi sendiri dan itu menarik. The Asmara Douluo, Zhang Xin menyipitkan matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sirkulasi diri. Ini menandakan bahwa aura garis keturunannya mungkin bisa seperti kekuatan jiwa yang mengembun menjadi sesuatu yang mirip dengan inti jiwa. Belum ada master jiwa yang mampu melakukan ini menurut rekaman kuno Sekte Tang. Mungkinkah sebagian dari garis keturunan anak ini milik binatang jiwa? Kalian semua harus tahu bahwa itu mungkin bagi makhluk jiwa untuk memadatkan inti jiwa setelah binatang jiwa berkultivasi ke basis budidaya 10.000 tahun. Sebagian besar inti jiwa mereka berasal dari garis keturunan yang berbeda dari master jiwa. Setelah binatang jiwa mati, inti jiwa akan berubah menjadi cincin jiwa sementara inti jiwa yang paling kuat atau khusus bahkan dapat mempengaruhi kerangkanya untuk berkembang menjadi tulang jiwa. Zhenhua tiba-tiba berbicara kepada Zhang Xin dan semua orang di tempat kejadian dengan hikmat, saya punya permintaan. Saya berharap semua orang bisa merahasiakan keponakan murid saya. Saya tidak ingin federasi membawanya pergi dan menjadikannya subjek tes. Zhang Xin tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Mungkin masalahnya jika itu orang lain,
tetapi bukan dia. Dia dari Sekte Tang, tidak hanya itu, dia juga penerus masa depan Sekte Tang yang pasti akan memasuki aula ibadah atau bahkan aula Douluo. Apalagi jangan lupa dia juga salah satu dari Shrek Seven Monsters generasi ini. Apakah menurut Anda Akademi Shrek akan mengizinkan siswanya menjadi subjek tes? Saat dia mengatakan itu, pandangannya menyapu beberapa orang dari Pagoda Roh dan Balai Jiwa Pertempuran secara alami. Dia belum menunjukkan sikapnya yang mengesankan, tetapi orang-orang itu sudah merasa takut. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Zhang Xin tidak hanya mewakili dirinya sendiri tetapi juga seluruh Sekte Tang. Anda melewatkan satu hal. Dia juga anggota dari Sekte Tubuh dan pewaris resmi saya, Mu Ye berbicara dengan sedikit kesombongan. Zhang Xin meliriknya. Dia tersenyum tenang tetapi tidak berbicara lagi. Terus terang, Mu Ye sedikit bermasalah dan bahkan memelototi Zhen Hua karena marah. Jika bukan karena anggur darah naga Zhen Hua, Tang Wulin tidak akan terlalu banyak mengekspos dirinya hari ini di hadapan begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Eksposurnya kali ini tidak menguntungkan dirinya sendiri. Mu Ye sedang mencari cara untuk menculik Tang Wulin di masa depan sehingga Tang Wulin bisa mewarisi posisi Master Sekte Tubuh Sekte. Itu hanya karena basis budidaya Tang Wulin masih di bawah harapan saat ini sehingga Mu Ye tidak terlalu terburu-buru. Meskipun demikian, Tang Wulin sudah menjadi sasaran Zhang Xin, jadi Tang Wulin secara alami akan menjadi perhatian pejabat tinggi Sekte Tang. Zhang Xin telah melewati Tang Wulin de Tang Sek Sic Vire Seal sebelumnya, jadi kemungkinan besar dia memperhatikan ciri khas bocah ini. Akan lebih sulit lagi bagi Mu Ye untuk mengklaim Tang Wulin di masa depan. Zhen Hua tampak polos, meskipun dia merasa gembira di dalam hatinya. Keponakan muridnya mirip dengan naga yang bersembunyi di perairan dalam. Tang Wulin mungkin bisa melayang ke langit sekaligus jika dia ingin melakukannya. Anak itu memiliki mentalitas yang stabil dan tenang, tidak hanya dia rendah hati dan lembut, dia menjadi lebih teguh dalam perkembangannya. Zhen Hua cukup menyesal karena akan lebih baik hari ini tanpa kehadiran perwakilan Battle Soul Hall dan Spirit Pagoda. Sekelompok orang telah minum masing-masing 3 cangkir anggur sebelum Tang Wulin menghela nafas lega dan perlahan membuka matanya. Aura dari tubuhnya ditarik saat semuanya kembali normal. Dalam sekejap saat dia membuka matanya, sekelompok orang melihat aliran cahaya terang melewati matanya. 865. 866 mengambil langkah pertama adalah separuh pekerjaan selesai. Cahayanya begitu cemerlang sehingga memukau mereka semua, termasuk Zhang Xin. Dalam sepersekian detik, tidak ada yang memperhatikan bahwa pupilnya tidak bulat seperti manusia biasa tetapi celah vertikal membakar emas yang menyilaukan. Dengan sekejap, matanya kembali normal. Tang Wulin merasakan tulang dan anggota tubuhnya rileks dan dia sekarang memiliki kekuatan yang tak pernah mati. Meskipun dia baru saja memecahkan segel ke-9, dia merasa kekuatannya telah berlipat ganda. Rasanya luar biasa. Datang dan makanlah jika kamu sudah bangun, kata Zhen Hua sambil tersenyum. Tang Wulin dengan tergesa-gesa berdiri dan berbicara sedikit malu-malu, maafkan saya, Paman, Guru, Senior. Saya tidak tahu itu. Zhang Xin melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, ini kesempatanmu. Ayo makan, tapi jangan minum anggur darah naga lagi. Sambil tersenyum canggung, Tang Wulin menarik kursi dan bergabung untuk makan. Kerumunan telah mengawasinya begitu dekat sehingga mereka hampir tidak menyentuh piring mereka. Dengan basis kultivasi mereka tidak lagi membutuhkan makanan untuk rezeki. Ini tidak terjadi pada Tang Wulin. Rasa lapar tidak berkurang meskipun basis kultivasinya telah meningkat. Dia berpesta dengan rakus dan merasakan tubuhnya menjadi lebih nyaman. Toh, hidangan yang disajikan dibuat menggunakan bahan-bahan terbaik. Anggota kelompok lainnya mengucapkan selamat tinggal setelah makan. Hanya Zhen Hua dan Mu Ye yang tersisa. Zhen Hua berbicara kepada Mu Ye, antri. Murid keponakan saya ada di sini untuk saya. Mu Ye mendengus. Kaulah yang menyediakan makanan dan akomodasi, jadi tidak perlu terburu-buru. Dia menepuk bahu Tang Wulin dan berjalan pergi, meninggalkan Tang Wulin dan Zhen Hua. Zhen Hua mendesah pelan. Wulin, tahukah kamu bahwa menerobos hari ini di depan begitu banyak orang, itu pedang bermata dua. Dada Tang Wulin menegang. Paman Tuan, apa maksudmu? Zhen Hua berbicara, Mu Ye, Senior Zhang Xin dan saya baik-baik saja karena Anda adalah salah satu dari kami. Kami bangga Anda diberkahi dengan bakat luar biasa. Namun, orang-orang dari Battle Soul Hall dan Spirit Pagoda, meskipun sekutu kita, adalah pesaing juga. Tentu saja, saya hanya seorang pandai besi, jadi tidak masalah bagi saya, tetapi berbeda untuk Sekte Tang, Akademi Shrek, dan bahkan Sekte Tubuh.
Saya khawatir meskipun niat Balai Jiwa Pertempuran bagi Anda untuk bergabung dengan mereka dengan sungguh-sungguh cukup jelas, Sekte Tang mungkin tidak mau membiarkan Anda pergi. Ini melibatkan konflik antar kekuatan di tingkat tertinggi. Tentu saja, Anda telah mengungkapkan potensi Anda sebelum kelompok orang ini hari ini, jadi ini hanya akan menyebabkan Sekte Tang lebih menghargai kehadiran Anda, sementara Battle Soul Hall dan para petinggi Pagoda Roh akan lebih memperhatikan Anda. Terserah perkembangan Anda di masa depan. Namun, Anda harus ingat ini tidak peduli bagaimana Anda memilih atau apa yang terjadi di masa depan, yang terpenting, Anda harus cukup kuat. Bergantung pada kekuatan orang lain dan bertindak sesuai dengan situasi mungkin penting, tetapi mereka tidak pernah sepenting menjadi diri sendiri yang kuat. Hanya jika Anda diperlengkapi dengan baik, Anda akan mampu bertahan. Iya, Tang Wulin benar-benar merasa terinspirasi. Dia menyadari hal ini sejak dia masih muda. Ayah pernah memberitahu dia bahwa satu-satunya orang yang dapat dia percayai sepenuhnya dan andalkan selama-lamanya di dunia ini adalah dirinya sendiri. Zhen Hua tersenyum. Namun, tidak perlu terlalu khawatir karena kamu masih muda. Potensi adalah satu hal, tetapi itu hal lain jika Anda mampu mengubah potensi menjadi kekuatan. Selain itu, Anda masih memiliki Akademi Shrek di belakang Anda dan Anda adalah seorang pandai besi. Jika Anda mampu mencapai status Saint Craftsman segera, maka Anda pasti akan menjadi sumber daya langka bagi siapapun. Semakin tinggi pencapaian Anda dalam menempa, semakin baik pula kemampuan Anda untuk menyembunyikan kemampuan Anda yang lain, sehingga Anda dapat melindungi diri sendiri. Oleh karena itu, tinggallah di sini selama jangka waktu ini. Aku mendengar dari gurumu bahwa kamu sudah setengah jalan menuju Saint Craftsman sekarang, jadi aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu mencapai peringkat seperti itu kali ini. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum saat melihat kelicikan paman tuannya yang bahkan tidak dia coba sembunyikan. Bagaimanapun juga, paman tuan berharap dia bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam menempa. Lagi pula, apalagi yang lebih penting daripada menempa di mata Saint Craftsman. Di sisi lain, sangat penting bagi Tang Wulin sendiri untuk dapat memiliki terobosan dalam keterampilan penempaannya. Anehnya, Zhen Hua tidak membimbingnya tentang bagaimana melakukan penempaan jiwa, tetapi dia menyempurnakan keterampilan Tang Wulin dalam setiap detail penempaan seperti mengekstraksi sutra dari kepompong. Meskipun Tang Wulin sudah melakukannya dengan sangat baik, Zhen Hua akan selalu menemukan beberapa kekurangan dalam proses penempaannya. Kemudian, dia akan menginstruksikan Tang Wulin untuk melakukan penempaan sekering pada semua jenis logam sehingga dia bisa merasakan perubahan kecil pada sifat logam. Basis budidaya spiritual Tang Wulin telah memasuki spirit abis. Kekuatan jiwa dan kekuatan garis keturunannya telah meningkat dengan mantap setelah terobosan ini, sehingga basis budidaya kekuatan jiwanya berhasil mencapai peringkat 54 karena pengupasan energi garis keturunannya. Kekuatan garis keturunannya meningkat secara eksponensial juga, sampai dia tidak hanya bisa meningkatkan kemampuan penempaannya tetapi juga secara bertahap mengontrol kekuatan barunya. Lambat laun, ia membenamkan dirinya dalam dunia tempaan dengan sepenuh hati dan melupakan waktu di dunia luar. Dia diinvestasikan di dalamnya baik tubuh dan jiwa. Sudahkah Anda mencapai terobosan? Mu Ye bertanya dengan cermat. Iya. Apakah Anda benar-benar mencapai terobosan? Mu Ye berkata sekali lagi. Tang Wulin memandang gurunya dengan ekspresi terdiam. Guru, Anda sudah menanyakan pertanyaan ini lebih dari 20 kali. Itu benar. Kamu bisa bertanya pada paman tuan jika kamu tidak percaya padaku. Sudut bibir Mu Ye bergerak sekali. Tidak perlu itu. Aku percaya padamu. Tapi agak sulit bagiku untuk menerima Saint Craftsman yang berusia lebih dari 20 tahun. Bibir Tang Wulin melengkung menjadi busur yang indah. Namun itu adalah kebenaran. Bagaimana mungkin hatinya tidak senang? Ya, dia akhirnya mencapai terobosan malam sebelumnya. Kenyataannya, sudah lebih dari 4 tahun sejak dia menjadi pandai besi peringkat 6. Kecepatan terobosannya kali ini tidak secepat sebelumnya. Namun, membuat satu lompatan raksasa selalu sangat sulit di dunia pandai besi. Dari 1000 kehalusan hingga penempaan roh hingga penempaan jiwa, setiap langkah mirip dengan melintasi parit. Setiap langkah yang diambil untuk melintasi batas memiliki bidang pengaruh yang sama sekali baru di dunia tempaan dan bahkan seluruh benua. Perawatan yang diberikan kepada Saint Craftsman dan Master Craftsman 100 kali lebih baik. Perbedaan harga antara Soul Forget dan Spirit Forget Metal juga seperti itu. Penempaan roh memberi kehidupan pada logam, sehingga logam demi penempaan roh mirip dengan tanaman. Di sisi lain, penempaan jiwa memberi kecerdasan pada logam. Meskipun itu hanya kecerdasan paling dasar, logam tersebut akan dapat belajar berpikir. Kedua metode penempaan ini sangat berbeda. Oleh karena itu,
Mu Ye tidak bisa berhenti meminta konfirmasi ketika dia mengetahui bahwa Tang Wulin akhirnya menyelesaikan terobosan sehari sebelumnya dan akhirnya menyelesaikan potongan logam jiwanya yang ditempa. Di sisi lain, Zhen Hua sama sekali tidak muncul hari itu, tetapi Mu Ye bisa membayangkan betapa bersemangatnya Zhen Hua ketika dia tahu. Mu Ye menghembuskan napas saat dia berbicara, "Wah, kamu benar-benar." Tang Wulin mengedipkan matanya. "Guru, kupikir kau akan mengajariku teknik sekte tubuh, kan? Kapan kita akan mulai?" Mu Ye tiba-tiba tersenyum. "Apa kau tidak bangga telah menjadi Saint Craftsman? Aku akan memberimu rasa untuk pamer di depanku segera." Tang Wulin bergidik ketika dia segera teringat bagaimana dia hampir disiksa sampai mati di kapal. Namun, dia segera tenang karena dia telah menjalani pelatihan militer Pulau Iblis. Apa yang lebih menyakitkan daripada disiksa oleh 7 iblis tua itu? Setan tua tidak hanya menyiksa tubuh mereka, tetapi mereka telah mengambil korban yang lebih berat pada jiwa mereka. Bagian itu lebih menakutkan dari apapun. Kondisi tubuh Anda berbeda dari jiwa bela diri yang dikembangkan sekte tubuh kami di masa lalu. Secara relatif, saya bersedia mengkategorikan jiwa bela diri Anda sebagai garis keturunan. Sekte tubuh tidak memiliki teknik apapun untuk menumbuhkan garis keturunan. Karena itu, saya akan mengajari Anda cara mengontrol tubuh Anda. Jika Anda memiliki tubuh yang dipenuhi dengan kekuatan yang tak terkendali, mustahil untuk benar-benar memegang misteri kekuatan yang mendalam tidak peduli seberapa kuat Anda. Energi tubuh Anda persis seperti itu. Ada banyak sekali misteri pada tubuh manusia, seperti bagaimana memicunya, bagaimana mengontrolnya, bagaimana menyalurkan kekuatan yang beberapa kali lipat lebih banyak dari energi tubuh Anda. Aku akan mengajarimu ini. Terima kasih guru. Jadi kapan kita mulai? Sekarang. Tang Wulin tinggal di surga Dou City selama sebulan penuh sebelum akhirnya kembali. Berkat kendaraan tempur Sekte Tang, dia tidak perlu bepergian dengan kereta jiwa. Tidaklah tepat baginya untuk menyebabkan lebih banyak bangkai kereta api. Pada saat dia berkendara kembali ke kota Shrek, dia sudah terlambat 5 hari untuk tanggal yang dia tentukan untuk bertemu dengan teman-temannya. Namun, Akademi Shrek tidak meminta terlalu banyak dari murid pelataran inti tetapi malah memberi mereka ruang untuk mengeksplorasi diri mereka sendiri. Itu sama untuk generasi 7 monster Shrek saat ini. 867 Mari bertempur bersama. Tidak diragukan lagi, Tang Wulin telah memperoleh keuntungan besar selama sebulan terakhir. Dia telah menembus lapisan ke-9 dari segel Raja Naga Emas, memisahkan kekuatan jiwa dan garis keturunannya, maju ke Saint Craftsman dan belajar mengendalikan tubuhnya. Rasanya lebih seperti dia telah melepaskan segalanya dari beberapa tahun terakhir selama 1 bulan yang singkat itu. Sudah lebih dari 4 tahun sejak kunjungannya ke Star Luo Empire saat itu. Apakah itu pengalamannya mengubur naga atau pelatihan di Pulau Iblis sesudahnya? Itu adalah proses mengumpulkan pengalaman selama 4 tahun terakhir untuknya. Saat mereka berkata memulai dengan baik sudah setengah selesai, dia akhirnya mengerti apa yang dia mampu lakukan selama sebulan di Heaven Dou City. Dia langsung menuju ke pelataran dalam dan kembali ke gudang kayu kecil yang pernah menjadi milik Gu Yue dan dirinya sendiri. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Gu Yue sudah kembali atau setidaknya meninggalkan 1 atau 2 kata untuknya di gudang. Akan sangat indah meskipun itu hanya sebuah surat. Lapisan debu tipis menutupi bagian dalam gudang kayu. Tidak ada yang lain selain itu. Saat Tang Wulin memasuki gudang kayu, matanya yang dulu cerah tidak bisa membantu tetapi menjadi sedih. Dia belum kembali, dan masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Masalah macam apa yang membuatnya tidak berperasaan seperti ini? Dia jelas menyayanginya, namun dia bertekad untuk pergi. Ada juga Naer. Kemana dia pergi? Tang Wulin hanya bisa merasakan gelombang rasa sakit berdenyut di dalam dadanya. Dia sudah tahu betul bahwa dia harus belajar di akademi. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan pengalaman, mengolah dan meningkatkan dirinya sendiri. Meski begitu, dia merasa seperti tidak bisa berkonsentrasi lagi. Apapun masalahnya, seseorang harus menjadi Master Armor Perang 2 kata untuk lulus dari pelataran inti. Secara umum, kekuatan jiwa seseorang harus berada di peringkat 60 atau lebih tinggi saat menyelesaikan armor sebelum seseorang bisa menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata. Tang Wulin mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia akan bergabung dengan teman-temannya saat mereka berusaha untuk menjadi Master Armor Perang 2 kata kali ini. Setelah menjadi Master Armor Pertempuran 2 kata, dia mengerahkan semua usahanya untuk memenuhi keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Dia kemudian akan pergi mencari orang tuanya, Naer dan Gu Yue. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencium aroma cincin yang dikenalnya saat dia mengesampingkan kekecewaan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia sudah berumur 20 tahun sekarang.
Dia telah mencapai titik ini sedikit demi sedikit setelah kepergian orang tuanya 10 tahun lalu. Dia telah menghadapi banyak kesulitan dan kesulitan, tetapi dia berhasil mengatasi semuanya selangkah demi selangkah. Dia jauh lebih bertekad daripada orang kebanyakan. Ia berhasil menekan rasa sakit di hatinya dengan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa masih ada harapan. Dia pasti akan menjadi lebih baik jika dia bisa menjadi lebih kuat di masa depan. Tang Wulin membuka komunikator jiwa yang telah dia simpan selama lebih dari sebulan dan mengisinya dengan suntikan sedikit kekuatan jiwa. Dia kemudian menghubungi nomor komunikator jiwa Ye Xinglan. Wulin. Suara Ye Xinglan terdengar. Dia terdengar setenang sebelumnya. Ini aku. Saya sudah kembali. Apakah semua orang juga kembali? Su Lizi juga terdengar di ujung lain komunikator jiwa. Kakak, akhirnya kamu kembali. Kami pikir kamu akan hilang lagi. Bagus kau kembali. Kamu di mana semuanya kembali? Kami akan datang kepadamu. Tang Wulin berbicara, saya di Pulau Dewa Laut. Datanglah kemari. 7 monster Shrek memiliki hak istimewa untuk memasuki Pulau Dewa Laut di waktu luang mereka, hak istimewa yang tidak diberikan kepada siswa pelataran inti lainnya. Tidak butuh waktu lama setelah wajah-wajah yang akrab itu muncul, Tang Wulin tersenyum gembira. Meski hanya berpisah selama sebulan, Tang Wulin masih merasakan kehangatan yang luar biasa saat bertemu mereka lagi. Setidaknya, dia memiliki teman yang luar biasa ini di sisinya. Kakak, kenapa aku merasa ada yang berbeda denganmu? Xie bisa bergerak paling cepat, jadi dia yang pertama tiba di sisi Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat bahu. Lalu apa bedanya? Xie mengerutkan kening. Sesuatu yang berbeda. Saya akan menjelaskannya dengan kata-kata guru saya. Rasanya berbeda, dan itu disebut indera keenam. Master Speedhole Liang Xiaoyu adalah gurunya. Liang Xiaoyu memberitahunya bahwa indera keenam sangat penting sebagai master jiwa tipe agility. Indera keenam yang kuat akan memungkinkannya memiliki kecepatan reaksi tercepat. Tang Wulin terkekeh dan berbicara, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Xie segera berbalik waspada. Dia mengenal Tang Wulin untuk waktu yang lama, dan dia paling memahaminya, jadi dia tahu bahwa Tang Wulin datang dengan ide jahat ketika dia tertawa dengan cara yang paling lembut. Tidak, Xie menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikit pun. Aku ingin. Yue Zhengyu datang dengan senyuman di wajahnya. Semangatnya sepertinya sudah pulih dari pengalaman mengerikan di Pulau Iblis. Tang Wulin menatapnya lalu ke Ye Xinglan. Sepertinya mereka telah berubah cukup banyak dalam sebulan terakhir. Sepertinya masalah di antara mereka sudah terpecahkan. Kakak, jangan lihat dia. Saya telah mengunjungi rumahnya dan kemudian saya membawanya ke rumah saya juga. Kedua orang tua kami telah menyetujui pernikahan kami kapan saja. Namun, kami berencana untuk mendiskusikannya lebih jauh saat kami menjadi lebih kuat. Pernikahan. Tang Wulin tertangkap basah ketika mendengar kata itu. Xie mengangkat kakinya dengan cepat dan menendang bagian belakang Yue Zhengyu. Mengapa Anda menyebutkan subjek yang begitu sensitif padanya? Kita semua pasangan di sini, jadi apakah baik untuk membicarakan hal ini di depan kakak? Apakah Anda tahu betapa menyiksa ini baginya? Kakak laki-laki sudah menyedihkan karena menjadi seekor guguk tunggal, jadi bagaimana Anda bisa melakukan itu? Aku tidak akan pernah melakukannya dengan benar, Yuanen. Yuanen, aku baik-baik saja selama kamu mau menikah denganku. Aku juga bisa melakukannya sekarang. Cukup, kalian berdua. Tang Wulin berbicara dengan getir, saya telah menguasai beberapa keterampilan yang saya peroleh sebelumnya dengan mempelajarinya secara komprehensif selama sebulan terakhir. Itulah mengapa Anda mungkin merasa ada sesuatu yang berbeda tentang saya. Karena semua orang hadir, kami akan menuju ke arena uji coba di pulau itu. Kalian berdua akan berperang melawanku bersama. Xie dan Yue Zhengyu saling pandang. Mereka meragukan gagasan itu. Bersama, apakah kamu yakin, kakak? Tidak ada keraguan bahwa mereka mengenali kekuatan Tang Wulin, tetapi basis kultivasi kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak selama 3 tahun kepergiannya. Di sisi lain, sisa kekuatan mereka telah melampaui dia dalam jumlah yang sangat besar. Tang Wulin masih tangguh dengan mengandalkan kekuatan garis keturunannya, tetapi mereka tidak berpikir bahwa Tang Wulin adalah lawan yang layak dalam pertandingan 2 lawan 1. Lagi pula, mereka telah jauh dari sebelumnya. Setiap orang telah menjalani pelatihan mereka di Pulau Iblis secara terpisah, dan itu sebagian besar ditujukan untuk menguji jiwa dan jiwa seseorang. Itu tidak banyak mempengaruhi kekuatan seseorang. Bibir Yue Zhengyu tersenyum. Itu keren. Kakak, sudah beres. Xie terkikik. Baiklah. Kami akan mencoba kemudian. Tang Wulin mengerutkan kening, karena dia bisa melihat mereka menyembunyikan niat buruk di mata mereka. Ternyata mereka sangat percaya diri.
Su Xiaoyan menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia membuat isyarat tangan pada Tang Wulin yang kemudian dimengerti oleh Tang Wulin mengapa Yue Zhengyu begitu percaya diri. Namun, apakah Tang Wulin juga tidak yakin pada dirinya sendiri? Lebih penting lagi, dia ingin mempelajari sejauh mana kemampuannya sekarang. Arena uji coba Pulau Dewa Laut terletak di atas bukit. Arena itu dirancang untuk digunakan oleh judul Douluos, jadi itu pasti cukup kuat dan tidak akan ada masalah. Kelompok 7 Tang Wulin berjalan berbaris ke arena persidangan. Su Lizi dengan bersemangat menyalakan perisai pelindung arena percobaan di samping. Sebagai master jiwa tipe makanan, perdebatan internal skuad lainnya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia akan menonton pertandingan bersama dengan Su Xiaoyan dari pinggir lapangan. Keterampilan jiwa tipe kontrol Su Xiaoyan bertindak bertentangan dengan alam, jadi tidak adil bagi pihak manapun baginya untuk berpartisipasi. Tentu saja, mereka juga merasa pertandingan handicap tidak adil. Setiap orang berada pada level yang sama, jadi semakin tinggi basis kultivasi mereka, semakin besar perbedaan di antara mereka. Dengan demikian, semua orang tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap Tang Wulin termasuk Su Xiaoyan. Pertarungan 2 lawan 1 hanya bisa dimenangkan jika ada perbedaan nyata. Xie Xie dan Yue Zhengyu memang selalu bertengkar, tapi sebenarnya hubungan mereka sangat dekat. Mereka bisa bekerja serentak dengan sangat baik juga, jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melawan Tang Wulin dengan keterampilan serangan dan ketangkasan mereka. 868 Kaisar Jiwa, Yue Zhengyu. Sementara Tang Wulin mencapai terobosan, mereka juga tidak menganggur. Pengalaman Pulau Iblis memiliki dampak besar pada Yue Zhengyu, tetapi dia menemukan dengan heran bahwa kekuatan jiwanya dan bahkan kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat sejak dia mengatasi cobaan itu. Cahaya ilahi samar memancar dari wajah Tang Wulin. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya, lalu menatap Xie Xie dan Yue Zhengyu yang berdiri di seberangnya. Senyum di wajahnya semakin lebar. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sedang duduk di samping. Yuanen bertanya pada Ye Xinglan, "Xinglan, menurutmu siapa yang akan menang?" Ye Xinglan memiliki senyum tipis di wajahnya. "Apakah kamu tidak mendukung Xie Xie lagi?" Yuanen Yehui berbicara, "Tidak juga. Berdasarkan pemahaman saya tentang mereka, Xie Xie dan Yue Zhengyu akan memiliki kesempatan yang lebih baik jika mereka bergabung. Bagaimanapun, mereka dalam posisi yang baik dengan basis kultivasi mereka dan mereka akrab dengan gerakan satu sama lain. Namun, saya juga memahami Wulin dengan baik. Ketika dia melawan kami di awal saat kelas 1, dia memenangkan setiap pertempuran. Dia tampak tenang, tetapi dia sangat licik dalam kenyataan. Dia tidak akan pernah bertarung dalam pertempuran yang dia tidak yakin akan menang. Dia akan selalu melindungi semua orang selama saat-saat terberat. Zhengyu dan Xie Xie tidak sederajat berdasarkan kekuatan masing-masing. Bagaimanapun, sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran pada akhirnya. Bagaimanapun, kami tidak begitu akrab satu sama lain sejak kami kembali dari Pulau Iblis, terutama dengan Tang Wulin. Bagaimanapun, dia tinggal di Star Luo Empire untuk waktu yang lama dan kami belum pernah mendengar tentang pertemuannya di sana sejak dia kembali. Ye Xinglan tersenyum dan berbicara, "Kita lihat nanti. Jika kita bertaruh, saya akan memilih Tang Wulin." Yuanen Yehui berbicara dengan heran, "Mengapa?" Dia sedikit ragu-ragu, namun dia tahu dari ekspresi Ye Xinglan bahwa dia jelas percaya diri pada Tang Wulin. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya. "Aku juga tidak tahu kenapa, tapi itu perasaan. Perhatikan baik-baik, aura Tang Wulin tampak berbeda dari sebelumnya." Indra keenam Xie Xie benar. Mengenai betapa berbedanya itu, kita akan menunggu dan melihat. Wulin berdebat dengan mereka berdua hari ini, jadi dia tidak melakukan ini untuk bersenang-senang. Yuanen Yehui mengangguk. Pandangan mereka tertuju pada arena serentak. Su Xiaoyan terkikik. "Saya akan menjadi wasit. Apakah kalian siap?" Puncak bukit tidak dianggap terlalu besar dengan diameter hanya 300 meter. Tempat itu tidak cukup luas untuk memungkinkan pejuang Raja Roh 5 Cincin untuk menampilkan kekuatan penuh mereka, tetapi itu dilengkapi dengan mantra larangan super kuat yang mencegah energi mereka keluar dari batas. Tang Wulin mengangguk sementara Xie Xie terkikik. "Kakak, kami tidak akan berbelas kasihan. Saya masih ingat betapa kerasnya Anda memukul saya sampai saya terpesona ketika pertama kali kita bertemu di awal. Saya menyimpan dendam." "Oh." Tang Wulin menatapnya dengan senyum palsu. Xie Xie menoleh ke samping untuk melihat Yue Zhengyu. Yue Zhengyu berseru, "Jangan khawatir. Niatku untuk menang atas dia jauh lebih besar dari niatmu. Jadi, jangan menahan saya." Cek. Xie Xie membuat gerakan tangan yang tidak senonoh pada Yue Zhengyu. "Aku ingin tahu siapa yang menahan siapa. Xiaoyan, kami siap."
Su Xiaoyan tersenyum dan berbicara, baiklah. Mulailah. Dia melambaikan tangannya sekali saat mengatakan itu. Yue Zhengyu sudah berlari menuju Tang Wulin seperti panah terbang di saat berikutnya mengikuti sinyal Xiaoyan. Tidak ada trik mewah. Dia berlari ke depan dengan kekuatan kasar sendirian dengan jarak antara Xie dan dirinya sendiri semakin menjauh. Hei, tunggu aku. Apa kau mengerti apa arti bekerja sama? Xie kesal, tapi jelas terlihat lambat dalam bergerak sehingga tertinggal di belakang Yue Zhengyu. Ketika Yue Zhengyu berlari dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya, cincin jiwanya muncul dari bawah kakinya dengan cepat. 4 cincin ungu dan 2 jiwa hitam. Ya, 6 cincin jiwa. Sebanyak 6 dering. Su Xiaoyan membuat isyarat tangan nomor 6 di Tang Wulin sebelumnya. Yue Zhengyu yang berusia 21 tahun telah sepenuhnya melepaskan kekuatannya sebagai anak ajaib dari generasinya dalam beberapa tahun yang singkat dan menjadi pembangkit tenaga listrik kaisar jiwa 6 cincin. Kembali ke awal, untuk melindungi Su Xiaoyan, dia telah meluncurkan garis keturunan malaikat suci yang diberkahi secara alami yang dikenal sebagai pengorbanan. Dia menghabiskan sebagian besar energi hidupnya karena itu. Faktanya, garis keturunan malaikat suci memiliki keuntungan khusus dengan menggunakan pengorbanan. Pengorbanan keterampilan ilahi memungkinkan mereka untuk merenungkan makna yang dalam dari nyala api kehidupan dan nyala api suci. Meskipun sebagian besar energi kehidupan dikonsumsi, silsilah malaikat suci bisa mendapatkan keuntungan dengan mengalami aura silsilah malaikat suci dalam periode waktu yang lebih singkat untuk mengangkat diri mereka sendiri. Serangkaian tes di Pulau Iblis membuat Yue Zhengyu maju pesat. Yang terpenting, dia menyerap sejumlah besar energi kehidupan di sana yang tidak hanya mengisi kembali energi kehidupan yang dia konsumsi saat meluncurkan pengorbanan, tetapi juga secara bersamaan meningkatkan energi kehidupan di tubuhnya. Ini adalah rahasia batinnya yang memungkinkan dia memiliki keberanian untuk menantang Tang Wulin dan membuatnya percaya bahwa dia memiliki peluang untuk menang. Meskipun Yue Zhengyu memiliki beberapa kenangan buruk yang intens di Pulau Iblis, dia adalah orang yang paling banyak memperoleh kekuatan spiritual dan kekuatan jiwanya. Baru-baru ini, dia akhirnya menyelesaikan terobosannya setelah menerima persetujuan dari keluarga Su Xiaoyan untuk menikah. Dia mencapai pangkat kaisar jiwa dan menjadi anggota dari Master Jiwa tingkat tinggi. Dia juga diperlengkapi untuk memiliki baju besi perang 2 kata. Kombinasi dari 4 cincin ungu dan 2 jiwa hitam memiliki kualitas tertinggi yang tersedia. Api suci yang menyilaukan muncul dari tubuhnya. Cincin jiwa pertamanya bersinar disertai kemunculan sepasang sayap berbulu putih bersih di punggungnya. Bersamaan dengan itu, seberkas cahaya suci jatuh ke tubuhnya. Cahaya suci adalah kombinasi serangan dan pertahanan. Yue Zhengyu sangat memahami bahwa sama sekali tidak berguna untuk menyerang Tang Wulin dengan cahaya suci, tetapi itu bisa meningkatkan dirinya sendiri ketika itu melekat padanya. Sepasang sayap berbulu putih bersihnya tercemar dengan warna emas dalam hitungan detik. Pedang suci muncul mengikutinya dengan cahaya pedang yang berkilauan yang membuatnya tampak seperti malaikat yang turun dari surga. Sayap di punggungnya mengepak sekali dan Yue Zhengyu, mirip dengan sinar cahaya keemasan di langit, tiba di titik diagonal di atas Tang Wulin. Bayangan malaikat besar muncul di belakang punggungnya saat dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan menusuk ke arah Tang Wulin tanpa reservasi sedikit pun. Tusukan itu tampak sederhana tetapi itu adalah kombinasi dari keterampilan jiwa pertama, kedua, dan keempatnya. Serangan malaikat turun dilepaskan sesaat sebelum dia menyerang sedemikian rupa sehingga gerakan itu dilakukan dengan sempurna. Serangan itu meningkatkan kapasitas bertarungnya hingga 120%. Tang Wulin tidak bergerak sejak Yue Zhengyu melancarkan serangannya. Dia tetap berdiri di tempat yang sama dan bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya tetapi hanya tersenyum ketika dia melihat Yue Zhengyu berlari ke arahnya. Hanya ketika Yue Zhengyu tiba-tiba meningkatkan kecepatan kepakan sayapnya ketika Tang Wulin akhirnya menunjukkan tanda-tanda keheranan di wajahnya. Sebuah ding lembut tiba-tiba terdengar tepat saat itu. Belati ilusi muncul di hadapan Tang Wulin tanpa peringatan dan menembus tepat ke dadanya. Dada kanannya kena, tapi tidak fatal. Dengung renyah terdengar pada saat belati menembus dadanya. Anehnya, belati itu tidak bisa maju sedikit pun. Tentu saja, belati itu bukan milik Yue Zhengyu. Sosok ilusi itu sedikit memadat untuk menunjukkan wajah Xie yang dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Sementara Yue Zhengyu melebarkan sayapnya, nyala api yang cemerlang telah sepenuhnya menyembunyikan Xie yang berdiri di belakangnya. Sebelumnya, Xie benar-benar tertinggal sementara Yue Zhengyu tiba-tiba mempercepat. Xie seharusnya tidak muncul di tempat ini bagaimanapun caranya. Namun, dialah yang menyelesaikan serangan lebih dulu. Meskipun dia hanya menggunakan belati naga bayangan,
dia telah menyerang dengan kekuatan penuh menusuk ke depan dengan berani. Semua momentum berkumpul dan kekuatan menyerang meledak selama sepersekian detik ketika dia menembus Tanggulin. Namun, Xie merasa seolah-olah belati naga bayangannya telah menembus gunung yang tinggi sehingga dia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Orang tidak dapat berhenti berpikir bahwa Xie dan Yue Zhengyu bekerja sama dengan sangat baik. Namun, ketika semua orang mengira Yue Zhengyu menyerang lebih dulu, Xie lah yang memimpin dalam penyerangan. Faktanya, Xie tidak pernah menyangka bisa berhasil dengan satu serangan, tetapi itu sudah cukup selama serangannya mampu menarik perhatian Tang Wulin dan menghancurkan ritme pertahanan dan serangannya. Serangan lanjutan Yue Zhengyu akan tiba di saat berikutnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Tang Wulin tidak memiliki niat sedikit pun untuk memblokir serangannya. Belati naga bayangannya bahkan tidak membahayakan Tang Wulin. Dia mengerti ketika dia melihat Tang Wulin tersenyum. Tang Wulin tidak gagal merasakan kehadirannya. Sebaliknya, Tang Wulin bahkan tidak berencana untuk membela diri. Pada saat inilah Tang Wulin mulai bergerak. Kaki kanannya tiba-tiba menginjak tanah. Gemuruh rendah dari auman naga yang disertai dengan gempa bumi yang mengerikan membuat seluruh lingkungan dalam jarak 30 meter tampak runtuh. Itu adalah naga emas mengguncang bumi. Namun, apakah ini masih naga emas yang asli mengguncang bumi? 869 ledakan instan mati. 8 naga emas bangkit langsung dari tanah. Setiap naga memiliki panjang lebih dari 5 meter dan bahkan ruang pun melengkung di hadapan mereka. Yue Zhengyu merasakan ruang melengkung yang memutar tubuhnya dengan liar sehingga dia tidak bisa melepaskan lebih banyak api suci untuk menahan serangan itu. Pada saat yang sama, pedang sucinya tidak menusuk apapun setelah merindukan tubuh Tang Wulin. Xie berdiri dalam jarak dekat. Menjadi master jiwa tipe agility, dia juga terguncang sampai seluruh orangnya melesat lurus ke atas. Xie dan Yue Zhengyu adalah bagian dari Shrek Seven Monsters. Meskipun keduanya bisa merasakan ada yang tidak beres, reaksi mereka baik. Keduanya melepaskan armor tempur mereka secara bersamaan. Armor pertempuran mereka berputar dengan cepat dan menutupi tubuh mereka dalam upaya untuk menahan naga emas mengguncang bumi, tetapi jelas bahwa Tang Wulin tidak berencana untuk bersikap lunak pada mereka. Dia membuat setengah putaran saat dia mengayunkan kaki kanannya dengan kecepatan kilat. 8 naga emas di udara menusuk kaki kanannya langsung mirip dengan sungai yang melebur menjadi laut. Kemudian, naga raksasa muncul di hadapan semua orang. Xie dan Yue Zhengyu telah mengenakan armor tempur untuk melindungi diri mereka sendiri dengan perlindungan penuh. Tetap saja, tubuh mereka terlempar jauh, mirip dengan dua bola meriam, dan menghantam perisai pelindung jauh, menghasilkan 2 cincin pancaran tajam pada perisai. Apa? Yue Zhengyu dan Xie tercengang oleh pukulan itu. Senyum Su Xiaoyan membeku sementara Su Lizhi membelalakkan matanya. Ekspresi Yuanen Yehui dan Ye Xinglan langsung membeku. Bagaimana ini mungkin? Kata keajaiban bahkan tidak dapat menggambarkan pemandangan yang baru saja mereka saksikan. 2 pukulan. Naga emas mengguncang bumi dan naga emas mengibaskan ekornya adalah bagian dari 9 gerakan naga emas. Namun, hanya butuh 2 pukulan untuk Tang Wulin, dan dia bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya. Xie dan Yue Zhengyu dibuang. Apakah karena mereka gagal berkoordinasi dengan baik? Apakah karena serangan mereka tidak cukup kuat? Tidak, hanya kemampuan Tang Wulin yang sangat mendominasi. Dia begitu mendominasi mereka berdua bahkan tidak memiliki kesempatan. Xie dan Yue Zhengyu merasakan esensi darah mereka terlempar dan melonjak di seluruh tubuh mereka saat mereka meluncur turun dari perisai pelindung. Meskipun armor tempur mereka memblokir sebagian besar serangan, mereka masih merasa sakit dan lesu sehingga mereka harus segera menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memulihkan diri dengan usaha keras. Mereka tidak terluka karena 2 pukulan itu lebih mengejutkan daripada melukai mereka. Ledakan instan dalam pertandingan 1 lawan 2. Ini hanya, sejak kapan dia begitu kuat? Mereka memiliki pengalaman serupa sebelumnya ketika mereka bertarung melawan Raja Naga Akademi Monster Long Yue. Long Yue pernah menaklukkan mereka dengan kekuatan yang begitu kuat, tapi dia 2 tingkat di atas mereka pada saat itu. Di sisi lain, Tang Wulin hanya seorang master jiwa 5 cincin saat ini. Basis kultivasinya tidak sekuat milik mereka tetapi kekuatan memaksa yang menakutkan itu terasa seperti gunung yang menekan mereka. Pada saat ini, Xie dan Yue Zhengyu menyadari bahwa mereka tidak lagi setara dengan Tang Wulin. Suara berat Tang Wulin terdengar secara bersamaan. Xie dan Yue Zhengyu sudah mengenakan armor tempur mereka saat ini. Setelah napas mereka normal, mereka berdua melompat bersama-sama. Mereka adalah Shrek Seven Monsters. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak bisa bersaing?
Xie melompat ke udara saat tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Bayangan naga emas segera muncul dari tubuhnya disertai dengan raungan naga. Cincin jiwa kelimanya bersinar terang saat dia melepaskan keterampilan jiwa kelimanya, naga ilusi cahaya. Naga ilusi muncul samar-samar di bayangan naga ilusi cahaya. Itu adalah naga ilusi bayangan. Xie menggunakan kemampuan terkuatnya, transformasi naga kembar yang telah dia pelajari sebelumnya. Yue Zhengyu mengarahkan pedang suci ke langit saat dia berteriak dengan dingin. Semburan niat mengamuk meledak dari tubuhnya secara instan sementara bayangan malaikat di belakangnya membesar secara bersamaan. Malaikat kecil jiwa rohnya muncul di atas bahunya sementara aliran pancaran keemasan yang menyilaukan melesat ke udara menerangi seluruh arena percobaan. Cahaya emas yang sangat besar terpantul dari langit di atas. Pilar cahaya besar dengan diameter lebih dari 3 meter melahap transformasi naga kembar Xie dalam hitungan detik. Roar, 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 tindakan yang agung dan kuat dari transformasi naga kembar membawa cahaya suci yang dipancarkan dari kemarahan malaikat sambil ditemani oleh raungan naga yang gagah berani memutar seluruh arena percobaan. Dua Master Armor pertempuran satu kata meluncurkan keterampilan jiwa top grade mereka secara bersamaan. Mereka menggunakan Archangel Es Surat untuk memperkuat transformasi naga kembar sedemikian rupa sehingga menjadi begitu kuat bahkan Master Armor perang dua kata tidak bisa menahannya. Namun, Tang Wulin tetap berdiri di tempat yang sama tanpa bergeming, hanya saja tatapannya menjadi lebih serius. Dia menarik napas dalam saat seluruh tubuhnya tampak membengkak dengan ritme pernapasannya. Pusaran kekuatan jiwa di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi sementara pusaran esensi darah di dadanya berputar terbalik. Lapisan cahaya putih keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya sementara sisik naga emas muncul di kulitnya secara alami. 4 lingkaran cahaya emas mengelilingi tubuhnya. Mengaum. Esensi darah bisa dilihat melonjak di tubuh Tang Wulin ketika dia mengeluarkan raungan naga emas. Tubuhnya kabur seketika dan berubah menjadi kepala naga emas yang sangat besar dengan aura tirani yang luar biasa meledak dari tubuhnya. Sepertinya dia benar-benar telah berubah menjadi Raja Naga Emas tepat pada saat ini. Transformasi naga kembar Xie segera kabur ketika raungan naga emas terdengar. Itu akan hancur meski ditingkatkan dengan Archangel Es Surat. Sementara itu, Tang Wulin mengungkapkan dirinya sekali lagi. Tangannya melingkari satu kali di sisi tubuhnya sebelum mendorong ke depan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah naga emas melambung ke surga. Kepala naga besar yang kabur sebelumnya mengembun sekali lagi dan berubah menjadi naga raksasa emas sepanjang 30 meter yang melesat ke depan dan menabrak dengan ganas ke transformasi naga kembar. Raungan naga yang gagah berani terdengar sementara raungan naga yang berduka bergema di seluruh arena percobaan. Sekelompok orang yang menyaksikan pertempuran jauh memiliki ekspresi yang berubah. Saat itu, beberapa sosok muncul diam-diam di sisi arena percobaan, termasuk naga merah Douluo Zuoxi dan naga api Douluo Feng Wuyu. Feng Wuyu mengungkapkan keterkejutannya saat menyaksikan naga emas Tang Wulin melambung ke surga. Apakah ini naga merahmu melambung ke surga? Meskipun keterkejutan terlihat jelas di mata Zuoxi, dia membusungkan dadanya dan segera menjawab, apakah kamu terkesan? Feng Wuyu menoleh ke samping dan melirik Zuoxi ketika dia menyadari bahwa Zuoxi terlihat berbeda. Terkesan saya sebagai, itu bukan Anda, tetapi tampaknya lebih baik. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak dapat merasakan garis keturunan Anda gemetar. Dua judul Douluos yang hebat sedang gemetar saat ini karena raungan naga emas Tang Wulin dan naga emas melambung ke surga. Itu adalah ketakutan dari tulang seseorang. Tang Wulin tampil mengerikan dan tinggi di arena persidangan bahkan untuk mereka. Sementara itu, Tang Wulin tiba-tiba menghilang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi naga emas raksasa di udara sekali lagi. Dia terbang dan tiba di tempat tabrakan dalam sekejap. Segera setelah itu, lengan kanannya terulur dan melambai di udara. Cakar naga emas membengkak di sayap dan berubah menjadi cakar naga raksasa dengan diameter lebih dari 5 meter. Bilah cahaya emas senja menonjol dari cakar naga dan menamparkan dengan tiba-tiba. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi hitam mirip dengan lubang hitam pada saat itu ketika cakar itu membentak ke depan. Sebuah gaya tarik yang menakutkan meledak keluar dari lubang hitam sementara dua sosok itu muncul dari inti ledakan dan diselimuti oleh cakar. Itu adalah naga emas lalat dan naga emas nirvana cakar 9 gerakan naga ilahi. Ledakan. Kedua sosok itu meledak secara bersamaan. Kali ini mereka tidak terbang ke arah yang sama tetapi berlawanan arah. Yue Zhengyu berada dalam keadaan yang sedikit lebih baik karena sayap bulunya melengkung ke dalam membungkusnya, tetapi bulunya jatuh saat dia terbang mundur. 870 apakah dia sudah sangat kuat? Di sisi lain, Xie tampak ngeri. Dua luka besar memanjang dari bahu kanan ke pinggul kirinya.
Armor pertempuran benar-benar putus. Meskipun armor pertempuran itu memperbaiki dirinya sendiri dengan cepat dengan mengandalkan paduan roh tingkat tertinggi, Xie telah kehilangan kapasitas bertarungnya. Dia berbaring di tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Tang Wulin turun dari langit dan mendarat di tanah. Sebuah dengungan terdengar melawan keheningan seluruh pemandangan. Yuanen Yehui berjalan ke sisi Xie dalam sekejap dan mengangkatnya dari tanah sambil memeriksa kondisi tubuhnya. Di saat berikutnya, keterkejutan di matanya bertambah ketika dia mengangkat kepalanya. Xie tampak dalam kondisi yang buruk, tapi sebenarnya dia tidak menderita luka apapun. Armor tempurnya jelas-jelas putus dan memperlihatkan tubuhnya di dalam. Namun, pakaiannya bahkan tidak robek, hanya garis keturunan dan kekuatan jiwanya yang disegel. Serangan Tang Wulin sebelumnya sangat kuat, namun dia mampu mengendalikan kekuatannya dengan presisi seperti itu. Itu sungguh luar biasa. Tidak ada yang akan berasumsi bahwa pukulannya tidak melukai Xie. Faktanya, tubuh Xie sudah akan hancur berkeping-keping seandainya dia mencurahkan semua usahanya untuk menyerang Xie. Yue Zhengyu mendarat di tanah. Dia merasa tidak enak badan dengan 3 luka besar pada armor tempurnya yang rusak. Kondisinya sedikit lebih baik dari Xie. Armor tempurnya terampil dalam pertahanan, jadi itu tidak sepenuhnya hancur. Dia tercengang saat mendarat di tanah. Sebelumnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya membeku ketika dia dihadapkan oleh cakar tamparan Tang Wulin. Dia hampir tidak bisa mengelak jadi dia hanya menahan kekuatan. Pedang sucinya sama sekali tidak berdaya karena segera dihancurkan di bawah cakar naga emas Tang Wulin yang menakutkan. Saat berikutnya, dia terlempar oleh ledakan itu. Dia takut dia akan berakhir seperti Xie jika bukan karena pertahanan kekuatan penuhnya. Selain itu, dia merasa Tang Wulin tidak mengerahkan semua kekuatannya di cakarnya. Lebih penting lagi, Tang Wulin bahkan tidak mengenakan baju perangnya. Ini hanya, sejak kapan dia menjadi begitu kuat? 7 monster Shrek lainnya merasa bahwa Tang Wulin berada dalam kategori yang sama sekali berbeda saat ini. Itu baru 1 tahun dan dia hampir terlahir kembali. Dia bahkan lebih seperti naga yang menjulang ke 9 langit saat dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Bahkan Yue Zhengyu yang telah maju menjadi kaisar jiwa 6 cincin bahkan tidak memiliki kesempatan dengan Tang Wulin. Yue Zhengyu menyadari bahwa mungkin dia akan memiliki peluang jika dia menggunakan keahlian khusus pengorbanan. Namun, dia berpikir bahwa tidak ada gunanya mengambil risiko. Perbedaannya sedikit terlalu banyak, bukan? Yuanen Yehui menepuk dan mengusap tubuh Xie beberapa kali sebelum Xie bangun. Tubuhnya bergetar terus-menerus selama 10 detik sebelum dia kembali normal. Kamu kenapa? Yuanen Yehui bertanya dengan bingung. Xie berbicara dengan senyum pahit, garis keturunan saya membatu. Golden Dragon Roar kakak laki-laki sebelumnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Garis keturunan saya segera terkikis membuat seluruh tubuh saya lesu seolah-olah saya dipenuhi timbal. Bagaimana saya bisa bertarung lagi? Kapan kakak laki-laki menjadi begitu kuat? Pada saat ini, Tang Wulin yang turun dari langit sebelumnya tampak seperti orang yang berubah. Sosoknya tidak lagi ramping dan tinggi tetapi besar. Dia muncul seperti saat mereka menghadapi Raja Naga Gunung Long Yue sebelumnya. Namun, dalam kasus ini, Long Yue tidak memiliki kecerdasan Tang Wulin. Long Yue hanya bisa sebanding dengan Tang Wulin saat ini ketika dia bertingkah liar. Tang Wulin benar-benar berubah seperti naga yang bersembunyi di perairan dalam yang melonjak ke langit. Tang Wulin melihat tangannya dan menyadari bahwa kontrol kekuatannya di setiap bagian tubuhnya terkoordinasi dengan sangat lancar dengan kekuatan spiritualnya sehingga dia dapat merasakan dan mendeteksi lawan-lawannya. Benar-benar terasa luar biasa. Terlepas dari fakta bahwa menerobos segel ke-9 Raja Naga Emas menyempurnakan kekuatan esensi darahnya, teknik sekte tubuh yang memungkinkannya untuk mengendalikan tubuh dan jiwanya memainkan peran penting juga. Sama seperti apa yang Muye sebutkan, itu sama sekali tidak berguna bahkan jika dia memiliki tubuh penuh kekuatan yang tidak dapat dia manfaatkan sepenuhnya. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah menguasai kemampuan untuk mengontrol pemanfaatan kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darahnya. Kedua pusaran di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi untuk saling melengkapi sehingga konsumsi energinya akan segera terisi kembali. Saya akan mencoba. Ye Xinglan sudah tiba di depan Tang Wulin dalam sekejap. Tidak hanya dia tidak menunjukkan rasa takut saat dia menghadapi Tang Wulin, dia juga bersemangat untuk melawannya. Inilah tepatnya karakternya. Gadis yang menyerang ke depan dalam menghadapi kesulitan apapun yang terjadi. Jalan yang ditakdirkannya adalah terus-menerus menghadapi pembangkit tenaga listrik dan mencapai terobosan dengan menantang batasnya berulang kali. Sangat baik, Yuanen juga akan bergabung. Tang Wulin melambaikan tangannya pada Yuanen Yehui pada saat yang bersamaan.
Tidak ada keraguan bahwa Yuanen Yehui dan Ye Xinglan lebih kuat dari Xie Xie dan Yue Zhengyu. Yuanen Yehui berdiri dan berjalan dengan langkah besar ke sisi Ye Xinglan. Su Lizi terkejut saat mengetahui bahwa Ye Xinglan tidak keberatan sama sekali. Dia tahu dari ini bahwa dia tahu dia bukan lawan yang layak bagi Tang Wulin saat ini. Su Xiaoyan menjilat bibir merahnya saat dia berjalan ke sisi Yue Zhengyu. Dia mengumumkan, mulai. Ye Xinglan mengambil langkah ke samping, lalu dia berdiri di sana tanpa bergerak. Pencahayaan yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba sedikit redup. Rasanya seolah-olah semua cahaya telah diserap oleh tubuhnya. Pedang tajam meledak dari tubuhnya yang menyebabkan perisai pelindung di sekitar arena percobaan bergetar. Namun sensasinya hanya berlangsung beberapa saat saja. Itu tidak mengganggu siapapun tetapi itu membuat kehadiran pedang terasa lebih menakutkan. Ye Xinglan menutup matanya. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi dia berdiri di sana seolah sedang bermeditasi. Ekspresi Tang Wulin jauh lebih serius dari sebelumnya. Yuanen Yehui mengambil langkah maju dan memposisikan dirinya di depan Ye Xinglan. Sosoknya berkembang secara eksponensial untuk mengungkapkan jiwa bela diri Titan Giant Ape-nya. Dia mengangkat lengannya dari sisi tubuhnya saat sepasang palu raksasa muncul dari udara tipis. Palu raksasa pada awalnya dibuat oleh Tang Wulin untuk punggungnya. Palu pernah rusak ketika mereka melawan para master jiwa jahat tetapi Yuanen Yehui menemukan pandai besi lain untuk membantunya memperbaikinya. Palu berat yang seharusnya digunakan untuk Misha tampak tidak berbobot di tangannya. Tatapan Yuanen Yehui membeku sejenak saat potongan baju perang terbalik dengan cepat dan menutupi seluruh tubuhnya. Dia tampak agung tetapi pada saat yang sama mengesankan. Tang Wulin melancarkan serangan atas inisiatifnya sendiri. Dia menyentuh ujung kakinya di tanah sekali dan mengirim seluruh orangnya berlari ke depan seperti bola meriam. Saat dia melaju dengan kecepatan tinggi, lengan kanannya ditarik di punggungnya. Tinjunya terkepal saat dia bergerak di udara mengumpulkan kekuatan yang terus meningkat. Yuanen Yehui mengambil langkah maju saat dia menyerang ke depan dengan cara yang sama. Dia mengayunkan palu ganda dengan keras karena dia tidak akan berbelas kasihan karena dia memahami kekuatan Tang Wulin dengan sangat baik sekarang. Boom, keduanya bertabrakan. Bahkan dengan sepasang palu berat dan amplifikasi armor perangnya, Yuanen Yehui masih terlempar oleh pukulan Tang Wulin. Dia menghantam perisai pelindung jauh seperti Xie Xie dan Yue Zhengyu sebelumnya. Tubuh Tang Wulin membeku sesaat di udara sebelum bayangan naga emas di belakang punggungnya muncul sekali lagi. Lalat naga emas memberinya akselerasi ganda di udara saat dia menerkam langsung ke Ye Xinglan. Saat ini, Ye Xinglan bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan menyambar di belakang kepalanya. Pedang Stargot muncul tiba-tiba dengan pantulan yang berkilauan. Cahaya di area sekitarnya diserap pada saat itu. Seseorang hanya bisa melihat aliran cahaya bintang yang menyilaukan muncul dalam sekejap di dalam ruang gelap gulita. Dentang. Tang Wulin turun dari langit dan diblokir oleh pedang Ye Xinglan. Dia adalah orang pertama yang berhasil memblokir serangan Tang Wulin selama pertarungan uji coba hari ini. Di saat yang sama, armor tempurnya yang menempel di tubuhnya bergetar hebat. Sementara itu, pantulan pedangnya yang mempesona telah menyelimuti tubuh Tang Wulin. Tang Wulin menyilangkan lengannya. Dia berjalan dengan Ghost Shadow Perplexing Track sedemikian rupa sehingga kecepatannya sangat cepat. Gerakannya tampak ilusi dan berkilauan disertai serangkaian bayangan sisa. Pedang Dewa Bintang Ye Xinglan meskipun cepat terus-menerus merindukannya dan tidak bisa mengunci posisinya. Yuanen Yehui terpental ke udara jauh saat dua bola dari air Canons meledak ke arah Tang Wulin untuk mencegahnya bergerak. Secara bersamaan, dia menyelesaikan transformasi Devil Titannya. Dia memegang palu ganda di tangannya saat dia turun dari langit dan mendarat di belakang Tang Wulin untuk bergabung dengan Ye Xinglan agar menyerangnya dari depan dan belakang. Su Xiaoyan berdiri di samping Yue Zhengyu saat dia berbicara dengan lembut, lihatlah mereka. Sister Xinglan dan Yuanen tidak selemah kalian berdua. Yue Zhengyu memutar matanya. Bukan karena kita lemah tapi ini salah Xie Xie. Dia ketakutan oleh raungan naga kakak laki-laki sehingga dia bahkan tidak bisa bertarung lagi. Kalau tidak, bagaimana saya bisa dikalahkan begitu buruk? Saya bahkan tidak berhasil menggunakan keterampilan jiwa keenam saya. Lagi pula, aku bisa terus berjuang. 870